Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada hari ini kita insyaallah akan membahas tentang bagian kedua, dasar-dasar atau pokok-pokok keimanan yang terkandung dalam pedoman Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mengacu kepada penjelasan para ulama kita yang terhubung pada materi-materi atau kurikulum-kurikulum akidah ataupun pembahasan iman yang terhubung pada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membimbing pelajaran kita dan pengajaran kita sehingga dapat dipelajari dan disampaikan dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menangkap materi pengetahuan ini sehingga mudah untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita, dipertahankan sampai kita wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan mencoba meneruskan pembahasan kita kali ini pada inti bahasan tentang pokok-pokok atau dasar-dasar keimanan. Hari ini seperti saya janjikan teman-teman sekalian, ini sudah kita scan. Ini sudah ditampilkan juga ya di layar penuh, nanti saya bisa turunkan juga untuk memudahkan materi pembahasan. Kemudian di kitab juga saya masih ada untuk kita bisa bacakan. Lalu kita akan turunkan penjelasannya melalui visualisasi di tulisan sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh kita semua. Baik, sebelum sampai ke sini, saya akan coba sedikit review ya pembahasan kita yang kemarin, saripatinya saja untuk bisa mendapatkan pengantar pemahaman kepada pembahasan kita kali ini. Bahwa seperti diketahui, Islam sebagai din kita yang memberikan pedoman kehidupan kepada kita, bagaimana kita berperilaku, beraktivitas, mencari bekal sampai kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di sini penting ditegaskan bahwa dalam memberikan pedoman kepada kita ada dua pokok yang kemudian dipadukan, ya disinergikan, yaitu pokok dasar generator yang menggerakkan aktivitas disebut dengan iman. Sudah kita jelaskan di pengertian ini pada pertemuan yang kemarin. Kemudian yang kedua, dari iman ini memunculkan buah-buah amalan, ya. Jadi iman dengan amal ini akan selalu bersinergi, akan selalu berpadu, tidak mungkin dipisahkan. Seperti sayap burung ya. Satu kemudian bermasalah, tentu burungnya akan kesulitan untuk terbang. Apalagi jika salah satunya tidak ada, maka sama sekali tidak memungkinkan burung itu untuk terbang. Demikian juga memungkinkan bisa celaka. Ya, kalau kita lihat pesawat saja misalnya yang mencoba untuk meniru prototipenya burung gitu kan untuk bisa terbang. Burung besi orang istilahkan sekarang itu, kalau dia kehilangan salah satu atau tidak berfungsi salah satu mesin di sayapnya, tentu akan mengakibatkan kecelakaan yang sangat fatal. Demikian juga perjalanan kita menuju akhirat. Orang terbang dari satu pulau ke pulau lain, tempat ke tempat lain di dunia saja membutuhkan stabilitas dua sayap di pesawatnya. Ya, demikian pun burung. Apalagi kita yang akan terbang menuju akhirat dalam tanda petik ya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu sayapnya bermasalah, apakah sayap iman ataupun sayap amal, ini tentu akan mengakibatkan satu hal yang sangat serius, bisa kecelakaan, bisa terancam dengan sesuatu ataupun tidak meraih apapun yang pernah kita lelah kerjakan saat di dunia ini. Percuma kalau bangun tidur sampai dengan tidur lagi, gelap ketemu gelap, kita beraktivitas sampai capek, lelah dan sebagainya, bahkan ada yang sakit, tapi tiba-tiba kemudian pulang kepada Allah nggak dapat apa-apa, ya malah dapat hukuman, kan sangat disayangkan gitu ya. Baik, karena itulah teman-teman sekalian, perpaduan antara iman dengan amal dalam konsepsi keislaman menjadi hal penting untuk kita ketahui dan untuk kita kemudian jalani dalam meniti aktivitas dunia kita. Dari iman dan amal ini tentunya memiliki satu penguatan-penguatan. Bagaimana supaya imannya kokoh, amalnya juga bagus. Pohon yang kuat itu kan juga tumbuh mustahil dengan sendirinya tanpa adanya penguatan-penguatan di akarnya, di batangnya, di rantingnya sehingga menghasilkan buah yang bagus. Dia harus dipupuk, diberikan penguatan-penguatan yang dengan itu melahirkan buah-buah yang ranum, yang baik dan berkualitas seperti yang kita harapkan.
Ya, demikian juga dengan iman, teman-teman sekalian. Iman ini juga membutuhkan satu pokok dasar yang kuat, akar yang sangat kuat, sehingga nanti buah-buah dari iman ini yang berupa amal bisa menjulang tinggi dan kemudian menghasilkan buah-buah yang berkualitas yang bisa kita nikmati saat kita berpulang ke akhirat kelak. Nah, dari sini kita ketahui bahwa perkara iman, ya kalau saya tuliskan kembali di pertemuan yang lalu, ini ada Islam, ya. Kemudian di sini ada dua pokok keislaman yang penting. Di sini ada iman. Kemudian di sini ada amal, ya. Jadi kalau kita ini kasih tanda kurung begini, kemudian kita turunkan orang yang menjadi muslim, ya. Nah, sehingga familiar dengan istilahnya, ya. Jadi kalau Islam itu dinnya, sudah saya jelaskan makna din kemarin, ya, ad-din. Nah, ini kalau ke sini kita kasih turunan dalil di sini Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 19. Kemudian orangnya disebut dengan muslim. Ya. Jadi orangnya disebut dengan apa? Muslim. Saya sudah berikan contoh cepat juga di dalam Al-Qur'an, teman-teman sekalian, juga di dalam pendekatan gramatikal bahasa Arab, ya. Misalnya kata muslim kalau kita jamakkan jadi muslimun sering diucapkan menyitir Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 102 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu jamaknya tinggal tambahkan un. Jadi kalau kita ingin membentuk satu jamak namanya mudzakkar salim dalam gramatikal di nahwu itu, ya tinggal tambahkan un atau in di ujungnya. Ini bisa mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, kalau ingin kita spesifikasikan gendernya, kalau perempuan khusus tambahkan alif dan ta maftuhah di ujungnya. Ya, kalau muslimun kita ingin khususkan laki-laki tambah muslimat untuk perempuan. Mukminun, mukminat, gitu ya. Tapi kalau kita ingin jadikan mencakup keduanya, laki-laki dan perempuan, cukup kita gunakan bentuk mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim. Ini pun juga akan mencakup keseluruhan, ya, karena konsep dasarnya demikian. Ya. Ini kalau kita ingin temukan bentuk tunggalnya, misalnya ya, Hanifah muslimau wa ma ana minal musyrikin, itu kan? Itu ada kalimat muslim bentuknya tunggal. Kemudian makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin ya kana Hanifah muslima. Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi seorang muslim yang lurus, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu dinnya, muslim itu apa? Orangnya. Nah, disebut muslim itu kalau sudah bisa memadukan ini, seperti saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, jadi kalau ada orang yang belum bisa memadukan antara iman dengan amalnya, maka ini dia harus mencoba menguatkan dua sisi ini untuk menegaskan keislamannya, statusnya sebagai muslim. Jadi kalau kita mengatakan saya muslim, din saya adalah Islam, maka kita harus buktikan. Ya, pembuktiannya itu lewat perpaduan antara iman dengan amal. Ada imannya, ada amalnya. Ini kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar bagaimana iman mendorong satu amal itu untuk nanti berubah memiliki penilaian dari Allah dengan nama tertentu. Jadi ketika iman itu mendorong muslim untuk berperilaku, amal itu kan perbuatan, perilaku. Ya. Ketika seseorang sudah mengatakan muslim, ya, kemudian dia beriman. Nah, lalu iman ini akan mendorong kepada muslim ini untuk berperilaku, berbuat, ya, bersikap. Nah, ketika iman ini mendorong seseorang untuk bersikap, berperilaku, maka perbuatan ini bukan sekedar menjadi perilaku, bukan sekedar menjadi perbuatan, tapi akan membawa dampak dari keimanannya. Iman ini akan menggerakkan perbuatan ini menjadi baik dalam pandangan Allah. Ya, dalam pandangan Allah. Sesuatu yang baik dipandang baik oleh Allah itu secara singkat, ya, secara singkat disebut dengan saleh. Nah, jadi buah dari keimanan seseorang ini terhadap amalnya, dampaknya akan melahirkan apa yang disebut dengan amal saleh. Ini yang menjadikan di dalam Al-Quran seringkali, ini terakhir pembahasan pembuka kita, seringkali disebutkan dalam Al-Quran sandingan antara kata iman dengan amal saleh. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu, kan iman dulu, kemudian baru disebutkan amal salehnya kutiba alaikumusiyam dalam bentuk detil. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Atau langsung disebutkan kata amal saleh, wal asr wal asr ya innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Ya. Kemudian man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ya, selalu iman, amal saleh, iman, amal saleh.
Bahkan dalam konsepsi surga pun, untuk bekal menuju surga mendapatkan rahmat Allah, di Al-Baqarah ayat 25 itu, perpaduan ini menjadi penting sebagai bekal utama. Wa basyiril ladzina amanu iman wa amilus salihat. Jadi, secara singkat, seseorang disebut muslim, menyatakan muslim, jika terdapat perpaduan keimanan dan amalnya, sehingga dengan iman dan berpadu mendorong amal ini, perilaku perbuatan ini, menjadikan tampak, ini dia, tampak perilaku-perilaku yang baik, yang saleh. Jadi baiknya itu baik yang dipandang oleh Allah ya, bukan oleh makhluk. Ingat itu ya. Ya boleh jadi manusia memandang itu baik, tapi Allah belum tentu memandang itu sebagai perbuatan yang baik, gitu kan. Nah, boleh jadi di kalangan hukum manusia itu dianggap baik, tapi menurut Allah itu nggak baik, gitu kan. Bagi sementara orang mungkin minum minuman keras, khamar, gitu kan, yang memabukkan, di sebagian tempat judi misalnya dilegalkan, dipandang baik oleh hukum manusia, bagi Allah itu nggak baik. Kan? Nah, jadi iman itu mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah memberikan panduan kehidupan kepada kita untuk beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nyaris tidak akan pernah kita temukan sekecil apapun aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita kecuali ada bimbingannya untuk mendapatkan penilaian di sisi Allah menjadi perbuatan yang baik. Dan itu hanya di Islam. Ya, bahkan saat kita tidak mengetahui pun bagaimana cara kita mendapati bimbingannya, seperti apa doa yang harus kita ucapkan, kita sampaikan, kita mohonkan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Nabi memberikan rumus cepat. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, seseorang yang tidak menyertakan nama Allah di dalam perbuatan baiknya. Jadi sambillah sebut nama Allah. Ya, kalau kita misalnya tidak mengetahui bimbingannya dalam bentuk doa itu, sebut aja bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mau makan, bismillah. Mau berangkat kerja, bismillah. Mau berpakaian, bismillah. Kalau kita mengerti doanya ya, kita bacakan doanya, kita mohonkan kepada Allah, dan itu berisi petunjuk kepada kita bagaimana kita berperilaku dengan doa itu. Jelas ya? Nah, kalau kita kerjakan ini, bentuk amal soleh ini, maka nanti akan muncul penilaian dari Allah, ya, diberikan satu nilai yang melahirkan pahala. Pahala ini sebagai bekal pulang. Ini yang kemarin saya utarakan, disebut dengan hasanah. Ya. Nah, setiap satu perbuatan baik itu poinnya 10. Bergantung nanti pada kualitas amalannya seperti apa Allah menganggap baik ya. Misalnya kalau kita infak gitu kan, mengeluarkan rizki yang telah Allah titipkan kepada kita, kita infakkan, kita bagi gitu kan. Nah, itu kan paling minimal naik dari 10 jadi 700 ya. Misal di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 261. Kalau yang satu kebaikan dapat 10, ini di Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, ini bisa naik sesuai dengan kadar atau ukuran amal solehnya. Ya, kita berbagi dengan harta misalnya infak itu bisa naik minimalnya 700 kali lipat paling minimal. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jadi kata Allah, perumpamaan orang berinfak di jalan Allah. Nah, ini selalu kan disebutkan nih, di jalan Allah itu kan di jalan atau pada koridor yang Allah tetapkan, yang Allah nilai. Jadi bukan sekedar infak, sekedar ngasih. Tapi kita pelajari ketentuan Allahnya bagaimana nih untuk memberi nih. Ya, seperti apa ketentuan dan syarat yang berlakunya. Bagaimana cara memberikannya, seperti apa pengelolaannya, bagaimana setelah diberikan kita bersikap. Kalau kita ikuti seperti itu, maka satu sen yang kita keluarkan, satu bagian infak yang kita keluarkan, itu nilainya tinggi di sisi Allah seperti menanam satu biji, kemudian tumbuh, ya, jadi tujuh tangkai lagi, dari 7 itu setiap tangkainya atau rantingnya berisi 100 butir lagi. Seringkali dikalikan oleh para ulama memberikan petunjuk dari ayat ini, ya, dikalikan 1 dikali 7 kali 100 menjadi 700 kali lipat. Dan jangan salah, itu batas minimal. Ya, karena ayatnya selalu kalau dipahami terpotong sampai tengahnya tuh. Kalau kita lengkapi, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapa yang dikehendaki. Ya, bagi yang tidak pernah berhitung, Allah berikan tanpa hitungan. Tapi yang setiap berhitung, ya Allah berikan sesuai dengan kadar hitungannya, kan? Allahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui kadar keikhlasan dan tujuan dari seorang hamba ketika dia berinfak. Nah, ini contohnya teman-teman sekalian. Jadi terus dilipat gandakan, karena kan amalan fisik dengan harta beda. Kalau sholat, semua orang wajib, ya, dihukumi oleh Allah wajib karena punya kemampuan mengerjakannya. Ya, dan nggak pandang status, mau kaya, mau cukup, besar, kecil, tua, muda, sehat, sakit, semua ada caranya, semua bisa dilakukan. Tapi kan harta tidak semua bisa melakukan itu.
Karena itu ketika seseorang bisa beribadah lewat harta, maka oleh Allah nilainya dinaikkan, ya lebih daripada amalan fisik. Ya, apalagi nanti kalau harta dengan fisik digabungkan seperti umrah dan haji, maka pahalanya lebih tinggi lagi, ya. Nah, ini teman-teman sekalian contohnya ya. Jadi ketika seseorang bisa beramal saleh, melahirkan hasanah, mendapatkan bekal, ini yang disebut dengan ajrun untuk dia pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua bisa dilakukan kalau ada ini generatornya nih, penggeraknya. Ini jiwa utamanya. Jadi apapun perbuatan yang sifatnya baik tapi tidak pernah disupport oleh iman, bukan bersumber dari iman, ini mustahil dan tidak akan pernah mendapatkan penilaian seperti ini. Tidak akan menjadi saleh. Ya, jadi baiknya baik standar saja sebagai rutinitas dan tidak akan memperoleh hasanah sebagai bekal pulang. Sehingga melahirkan pahala apa yang disebut dengan ajrun, ya, lahum ajrun ghairu mamnun. Jamaknya disebut dengan ujur. Nah, karena itu penting bagi kita untuk bisa menguatkan iman ini sehingga tidak hanya kemudian muncul di lisan seperti kita ketahui kemarin. Ya, seseorang menjadi muslim itu kan ketika memenuhi pokok-pokoknya kan? Iman dengan amal, kemudian dipadukan, melahirkan ini. Nah, ada pokoknya, ada dasarnya untuk menguatkan dan menandakan keislaman seseorang. Ya, dasar pokok, kemarin kita sampaikan disebut dengan rukun Islam, gitu kan? Dasar pokok keislaman seseorang. Yang pertama, telah kita bahas kan kemarin syahadatain ya. Syahadatain. Kalau ada ain itu dua ya artinya ya. Kalau ain melekat kepada satu kalimat artinya dua. Kitab, buku, kitabain, dua buku, gitu kan? Jelas ya? Sayyarah, kendaraan, mobil ya. Sayyaratain, dua mobil. Ya, kemudian thawb, ya, baju, thawbain, dua baju, gitu kan? Bisa pakai alif dan nun, bisa pakai ya dan nun. Di syahadatain, dua syahadat. Karena dalam syahadat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dua ya di situ kan. Syahadat pertama untuk menegakkan, berkomitmen, bersaksi bahwa kita hanya menuhankan Allah, tidak yang lainnya, dan berkomitmen untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, nama Allah itu memberikan dua makna, penekanan dua makna utama. Satu, kita berkomitmen untuk menuhankan Allah dan menepikan yang lain. Jadi kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh lagi ada konsepsi di benak kita, di kepala kita, ya, bahkan keluar di lisan kita mengatakan semua agama sama, misalnya menuju pada Tuhan yang sama. Ya, ini standar di setiap keyakinan itu pasti standar seperti itu. Ya, standar setiap keyakinan itu pasti seperti itu, menetapkan satu. Ya, kita menghargai, menghormati dengan keyakinan-keyakinan di orang lain. Tapi orang lain pun ketika memilih untuk meyakini suatu keyakinan tertentu, akan ada di benaknya ini yang paling benar. Jadi dalam beragama itu harus memang punya keyakinan seperti itu. Ya, jadi persoalan kalau kemudian ada yang mengatakan semuanya benar, ini dipertanyakan konsepsinya. Kalau semua benar, kenapa Anda memilih Islam? Kenapa yang satu memilih Kristen? Kenapa yang satu memilih Hindu, Buddha? Gitu kan? Nah, yang ada adalah ketika kita ingin menetapkan satu sebagai pilihan yang benar, kita harus punya ruang untuk bisa meneliti, untuk bisa melihat, untuk bisa mengkaji, untuk menetapkan, ya, dan menjadikan itu bagian keyakinan kita yang kita bawa pulang menghadap kepada Sang Pencipta yang paling utama, Allah Subhanahu wa taala, untuk dipertanggungjawabkan. Ya, itulah yang Al-Qur'an sampaikan kepada kita. Ya, ketika Allah mengatakan inna dina 'indallahil Islam, Allah berikan jalan untuk melihat, meneliti. Ya, sampai Allah mengatakan la ikraha fid din, enggak ada paksaan, silakan kamu kaji, silakan kamu temukan, silakan kamu dapati. Ya, sampai pada akhirnya lakum dinukum waliyadin, tapi setiap hamba akan bertanggung jawab untuk membawa keyakinannya saat pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, enggak boleh di lisan kita mengatakan lagi misalnya ada Tuhan yang lain atau semua agama sama dan sebagainya. Ini dalam konsepsi keislaman ya. Ya, kemudian kita pun berkomitmen untuk menyembah Allah. Ya, untuk menyembah, karena pembuktian dari keimanan seperti yang saya terangkan kemarin adalah penyembahan kepada Allah, penyembahan kepada Sang Pencipta. Apa buktinya? Anda misalnya mengabdikan diri, yang menuhankan Allah, misalnya buktinya apa? Ya kan harus ada pembuktian. Pembuktiannya ada pada aspek ibadah, aspek penyembahannya. Karena itu ya menjadi ironi kalau ada seseorang mengatakan saya muslim, mengatakan kalimat yang tadi, atau misalnya saya muslim tapi tidak terlihat ibadah. Ya, tidak terlihat ibadah, nggak pernah sholat misalnya, nggak pernah zakat, nggak pernah macam-macam dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui cara kita beribadah, Allah kemudian menetapkan, memilih Rasul, ya, utusan untuk menerangkan kepada kita ini hukum-hukum Allah, ini cara beribadahnya, ini seperti ini menjalani kehidupan dan sebagainya. Sehingga Allah banyak tegaskan di dalam firman-Nya di Al-Qur'an bagaimana Allah memilih di generasi-generasi tertentu pembimbing-pembimbing, rasul-rasul, utusan-utusan untuk mengarahkan umat sehingga bisa mengimplementasikan syahadat yang telah diucapkan di lisannya.
Ya, dalam konteks ini kemudian Allah berfirman misalnya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ketiga itu gitu kan 33. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Itu kan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih misalnya Adam alaihissalam sebagai nabi pertama yang diturunkan ke muka bumi menjalani kehidupan ya kemudian berdakwah di kalangan terbatas keluarganya wa Nuha dan Nabi Nuh setelah Adam bergenerasi regenerasi terus ya berketurunan kemudian ada generasi baru diutus kemudian Rasul ini jangkauan dakwahnya lebih luas lagi karena sudah ada umat. Kalau Adam Nabi bukan Rasul ya karena pada saat itu belum ada umat yang ada kan keluarga terbatasnya. Kemudian wa ala Ibrahim diteruskan ke keluarga besar Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ibrahim terus sampai ke bawah gitu kan. Wa ala Imran 'alal 'alamin karena ini suratnya tentang Ali Imran untuk menurunkan keutamaan Imran yang bukan nabi yang bukan rasul tapi bisa melahirkan keluarga dan keturunan anak-anak yang taat kepada Allah sampai nanti munculnya Isa alaihissalam. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa untuk mengimplementasikan syahadat kita, komitmen kita dalam syahadat ini maka Allah tetapkan kemudian dan pilih seorang rasul, seorang nabi yang membimbing kita untuk mendekat dan beribadah kepada Allah. Maka untuk umat yang terakhir sampai dengan hari kiamat, Allah utus rasul yang sangat mulia, yang sangat luar biasa ya. Dan kemudian rasul ini ditugaskan untuk membimbing kita, bahkan saking kuatnya kerasulannya, risalahnya ini kita diminta kemudian untuk berkomitmen kepada Allah bahwa kita akan mengikuti rasul itu. Dan syarat mengikuti Rasul ini adalah bagian dari tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan cinta Allah kepada kita. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW jika kalian ya semua umat, semua manusia sampai akhir zaman dari sejak Rasul dipilih ya kemudian diberikan tugas, katakan kata Allah kalau kalian mencintai Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh ikuti petunjuk Rasul ini. Ya ikuti petunjuknya, ikuti pedomannya, ikuti penjelasannya. Kemudian yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ketika cinta Allah diraih, hal yang pertama Allah berikan adalah peluang untuk mengampuni semua dosa-dosa hamba yang pernah dikerjakan jika dia memang berubah dan mengikuti petunjuk atau jalan Rasul yang telah Allah tetapkan itu. Nah, saking kuatnya risalah yang dibawa ini dan diminta kita untuk mengikuti, bahkan kata Allah kalau kamu ikuti jadi teladan yang baik dalam kehidupan. Seperti Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aku tetapkan kata Allah itu ya Subhanahu wa taala dalam pribadi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri teladan yang terbaik. Jadi kalau diikuti kita jadi teladan lagi, Apapun yang kita lakukan mengikuti pedoman petunjuk dari Rasul yang dipilih ini. Nah, kemudian Allah tetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagai rasul yang terakhir dengan segala kemuliaannya. Nanti kalau kita masuk ke bab tentang kerasulan kita akan bahas hal-hal yang terkait keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, saking kuatnya risalah ini dimasukkan dalam komitmen syahadat pada yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ini bukan sekedar kita menetapkan ya berkomitmen berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir. Ya, jadi kalau sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan katakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ada nabi yang lainnya, dia punya aliran, punya ini, punya itu, tidak. Ya, dan jangan sampai terjadi juga saya meyakini Nabi Muhammad adalah seorang rasul tapi setelahnya ada rasul lagi. Berarti dipertanyakan syahadatnya. Dia keluar dari pokok Islam. Kalau keluar dari pokok Islam berarti bukan muslim. Ya, misal kalau ada aliran-aliran mengatakan misalnya saya Islam, ya agamanya Islam gitu kan, orangnya disebut muslim tapi dia mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad. Ya, nabinya A misalnya kan, ya kemudian diikuti. Nah, itu keluar dari pokok keislaman. Ya, ini keluar dari pokoknya. Karena itulah kemudian yang menjadikan aliran-aliran tertentu divonis kemudian bahkan di tempat asalnya sebagai aliran yang menyimpang, sesat dan keluar dari pokok keislaman. Ya, saya tegaskan di pokok akidah seperti Ahmadiyah misalnya kan. Ya, Ahmadiyah itu kan meyakini Islam, ya kan? Kemudian meyakini ada Nabi Muhammad, tapi setelah itu ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya namanya Gulam Ahmad, sehingga dari kata Gulam Ahmad ini menjadi Ahmadiyah. Ini jangankan di Indonesia dapat penilaian dari MUI, aliran yang menyimpang di tempat lahirnya saja di India sana, ya. Kemudian sekitarnya di Asia Selatan, di Pakistan itu sudah divonis menyimpang, ya divonis sesat gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat pada konsepsi ini, kalau sudah keluar dari sini berarti sudah berada di luar konsepsi syahadat, di luar Islam, di luar pokok, di luar rukun. Ya, nah ini yang penting diketahui sebagai muslim. Jadi kalau ada orang Islam, kalau kita berbicara tentang hukum-hukum duniawi, persepsinya bisa berbeda. Ya, kita menghormati, kita menghargai, tapi penghormatan ini kan harus berkeadilan juga.
Ya, jangan sampai mencederai keyakinan-keyakinan yang sudah kokoh, sudah utuh, bahkan diakui oleh negara. Ya, nah, ini pembahasannya luas ya, tapi di sini saya ingin berbicara tentang akidah ini kita mesti tegas gitu ya. Tapi tegas ini pun diikat oleh hukum-hukum yang jelas. Jadi kan ada anak yang terlahir yang tidak tahu tumbuh di lingkungan itu, jangan juga bertindak kasar. Jadi tegas itu bukan berarti kasar, tegas bukan berarti menyakiti, tapi menjelaskan, memahamkan. Boleh jadi orang-orang tertentu belum memahami tentang konsepsi apa yang telah diulas ini. Nanti ini kita akan bahas secara terperinci. Nah, dalam rangka kemudian menegakkan syahadatain ini, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW dengan menurunkan wahyu lewat ayat-ayat yang terhimpun nanti dalam Al-Qur'an. Maka dijelaskanlah pokok-pokoknya nanti berupa amalan. Ini gambaran dari iman di sini. Syahadatain di sini ya, gambaran dari iman, ini syahadatain. Kemudian turunan amalnya melalui petunjuk Rasulullah, nanti pokok-pokok amalnya itu dijelaskan dalam 4 hal setelah yang satu ini. 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4 untuk amalnya, ya ini untuk pokok keimanannya. Ini yang kita dapati tentang salat misalnya, kemudian ada zakat ya. Kemudian ada puasa di sini. Kemudian ada haji dan umrah. Ya. Nah, jelas ya. Jadi ketika seseorang kemudian mengatakan Muslim, dia mengatakan din saya Islam, harus terpenuhi pokok-pokok ini ya dalam dirinya. Terpenuhi itu berusaha maksimal ya untuk menegakkan pokok-pokok yang ini, terutama amalan-amalan yang pokok. Apa amalan yang pokok ini? Yang syahadat, yang tanpa harta ini, dua ini sesuatu yang sangat penting nih ya. Jadi yang pertama nanti syahadat, pembuktian keimanannya, komitmen keimanannya. Ini pembuktiannya pada amalan pertama, salat, yang mencakup semua aspek kehidupan dan berbagai keadaan pada diri manusia. Jadi ini nggak bisa dihindari, mau kaya, mau cukup, mau sakit, mau sehat, ada semua ketentuannya, gitu ya. Berbeda nanti kalau sudah ada harta, apalagi amalan pokoknya ini, kan? Berbeda kalau kita ingin naikkan level pada hal tertentu, nanti ada puasa, ada haji dan sebagainya. Ini gambaran-gambaran yang pokok. Nah, ini penting untuk disampaikan teman-teman sekalian ya, karena nanti kita akan lihat ada fenomena orang-orang yang mengatakan beriman ya, tapi baru sampai lisan ke sini, nggak ada pembuktian. Itu sudah ada di zaman Nabi pun sudah ada seperti itu. Ya, sudah ada dengan turunnya Quran surah ke-49. Ya. Di ayat yang ke-14, Al-Hujurat ayat ke-14. Ya, di sini ada sekelompok orang Arab Baduy mengatakan, berikrar kepada Rasulullah SAW, ya kami telah beriman, ya mereka mengucapkan syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kami telah beriman. Ya, tapi yang menarik adalah turun jawaban langsung dari Allah. Ya, apa yang Allah sampaikan, qalatil a'rabu amanna. Sebagian kalangan orang-orang Arab Baduy mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Kata Allah, katakan pada mereka, mereka belum beriman dengan sejati, belum beriman dengan benar, ya kan? Qul lam tu'minu, katakan pada mereka semua, mereka belum beriman dengan benar, belum beriman yang sejati, walakin qulu aslamna, tapi katakan pada mereka, kalian baru masuk Islam, baru masuk kepada pokok yang pertama untuk berislam, ini syahadatain, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara kalimat iman yang kalian ucapkan di lisan itu belum sampai kepada jiwa kalian, ya, kepada hati kalian, belum sampai kepada kolbu kalian. Kolbu, pusat spiritual yang menggerakkan semua aktivitas kita. Ya, masih ingat yang saya jelaskan di awal, ada rohani, jasmani, aklani, itu pasti selalu akan terbawa. Jadi iman itu masuk kepada rohani kita, menggerakkan jasmani kita, diikat oleh akal. Nanti semua perintah untuk beraktivitas itu sumbernya dari kolbu. Di kolbu itu nanti ada takwa, ya, kemudian fujur. Ini yang takwa yang mewakili iman itu. Nah, ini iman yang diucapkan di lisan ini belum sampai ke kolbu. Tandanya iman itu sudah sampai ke kolbu, itu bisa muncul nanti dilihat dari perilaku, dari aktivitas. Karena nanti iman ini akan memberikan instruksi kepada seluruh bagian tubuh kita, fisik kita, yang diikat oleh akal itu untuk bersikap, berperilaku. Nanti akan kelihatan bedanya orang beriman dengan belum beriman, itu akan kelihatan dari perilakunya, secara fisikal. Ya, beda bicara orang beriman akan beda dengan yang belum beriman. Pandangan orang beriman akan berbeda dengan belum beriman, akan nampak. Karena itu Allah langsung memberikan penilaian dan pernyataan kepada orang yang mengatakan saya telah beriman dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kata Allah, tunjukkan dulu perilakunya mana, amal Anda apa, gitu kan? Seperti apa gambarannya? Nah, di sini nanti amalan-amalan ini selain menjadi komitmen kita untuk menunjukkan dan membuktikan keimanan kita kepada Allah, sekaligus menjadi parameter kekuatan iman seseorang. Ya, jadi amal itu karena ini saling berpadu satu dengan yang lainnya. Ya, amal fungsinya bukan sekedar menunjukkan atau pembuktian ya dari keimanan seseorang, tapi juga menjadi parameter tingkat kekuatan iman seseorang, kuat atau lemahnya.
ya, kuat atau lemahnya iman seseorang, ya. Apakah dia sedang lemah atau sedang kuat? Ya, contoh misalnya kan, karena kita ingin uji nih pembuktian keimanan lemahnya dari aspek syahadat misalnya kan. Ada yang aspek syahadatnya lemah, syahadatnya seperti tadi yang saya katakan. Ada yang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda dan sebagainya. Ya, ikut ke tempat yang lain, ikut ini, ikut itu, tapi dalam prakteknya agak menarik ya, agak-agak kegelisahan, kontradiktif dalam jiwanya dan sebagainya. Ini menunjukkan satu kelemahan iman dari aspek yang pertama, rukun yang pertama. Ada lagi yang beriman tapi lemah kelihatan dari sholat misalnya kan. Ya, ada orang sebelum adzan sudah siap-siap, ada orang saat adzan sudah siap-siap, ini sudah selesai qomat mau masuk ke sholat berikutnya belum siap-siap juga. Ya, ini menunjukkan kelemahan di sisi imannya. Demikian seterusnya. Nanti diuji lewat harta, sudah wajib zakat belum keluar-keluar, gitu kan? Ya, nunggu ke Ramadan nanti bayarnya Ramadan. Begitu mau dekat Ramadan, ya dia belanjakan dulu supaya nisabnya berkurang, misalnya kan, dan sebagainya. Jadi hal-hal semacam ini menunjukkan kelemahan iman. Pokoknya gampang kalau kita ingin lihat seseorang atau diri kita, nggak usah tunjuk orang lain sedang lemah imannya, lihat aja amal solehnya. Nih. Jadi kalau ini sedang melemah, apa yang disebut dengan futur itu ya, yang sudah pernah kita bahas, bukan future tapi futur, gitu kan? Nah, jadi itu nggak usah di Inggris-Inggrisin, futur, gitu ya. Jadi nggak usah bacanya future, ya futur ya. Kalau sedang futur seperti itu, lemah ya, lemah kemudian itu akan nampak. Ini berarti iman sedang lemah. Nah, dalam konsepsi inilah teman-teman sekalian, penting kita belajar bagaimana menjaga iman ini supaya tetap kuat. Sehingga dengan imannya kuat, akarnya kuat, ini amal solehnya ini akan menjulang dan kokoh, kuat, kokoh, bagus, istiqomah, dan sebagainya. Nah, disinilah penting kita juga menguatkan dasar-dasar atau pondasi-pondasi keimanan kita. Seperti ke Islam itu punya pondasi, ya, punya dasar yang disebut dengan rukun, maka iman pun punya pokok, punya pondasi yang disebut dengan rukun. Di sini kita akan belajar tentang pokok-pokok keimanan. Ya, jelas ya? Disebut dengan rukun. Seperti ini ya. Nah, ini rukun, ini pokoknya atau dasarnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman sekalian. Nanti dari sini kita akan pelajari ini yang menjadikan pokok bahasan kita pada inti hari ini akan kita kaji. Apa saja pokok-pokoknya, seperti apa gambarannya, apakah yang seperti kita hafalkan dari sejak kecil, kan? Atau nyatanya ternyata ada sesuatu yang lebih lagi yang harus kita pahami. Ini kita akan ambil satu kitab, ya. Nanti dari kitab ini akan bercabang kepada kitab-kitab yang lainnya. Seperti biasa, kita kembali ke satu kitab dulu ya, Al-Aqaidah Al-Islamiyah. Ini yang paling pokok dasar dulu ya, yang dasar-dasar. Saya mengambil intisari pembelajaran-pembelajaran yang terhubung ke era Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, karena ini inti yang paling murninya, ya, ajaran yang paling murni. Saya katakan paling murni, belum terpengaruh dengan dialektika di masa-masa akhir abad kedua atau awal abad ketiga. Ya, dengan munculnya nanti penerjemahan-penerjemahan dari Yunani, dari macam-macam, kemudian ada filsafat dan sebagainya, nanti mempengaruhi cara berpikir, banyak dialektika, dialog-dialog ini itu dan sebagainya, sehingga melahirkan aliran-aliran yang kemudian sampai kepada kita. Ya, seperti di fikih misalnya ada madzhab-madzhab, di akidah juga ada firqah-firqah nanti. Ya, yang ini notabene akan merumuskan pengajaran-pengajaran sehingga sampai kepada kita. Ya, dari sini pembelajaran yang ada sekarang umumnya akan kita lihat itu mengacu kepada abad ketiga, sehingga belum kita pelajari ke inti. Nah, ini sudah tampil mengelompok gitu ya. Nah, dari pengelompokan inilah kadang-kadang kita tidak menemukan secara langsung gitu ya penemuan-penemuan inti yang diajarkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita kemudian juga agak sayangkan, muncul sentimen-sentimen antar kelompok. Ya, dan di sini kita akan nilai nanti mana yang menyimpang, mana yang teguh benar dan sebagainya. Ya, karena itu kita akan masuk dulu pada yang inti seperti apa. Nanti setelah masuk ke akhir abad kedua, ya sampai dengan awal abad ketiga, kita akan jelaskan ini munculnya ini seperti apa, ini seperti apa. Nanti kita akan kenal, ya, seperti misalnya aliran Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian nanti ada Asy'ariyah, ya, ada belakangan nanti muncul misalnya Salafi, muncul ini dan sebagainya. Kita akan lihat nanti perjalanannya seperti apa dan petanya bagaimana, gambarannya seperti apa. Ya, termasuk nanti kelompok-kelompok di bidang akidah misalnya yang ada sampai dengan saat ini, termasuk Syiah dan sebagainya. Ya, serta aliran-aliran yang baru tumbuh-tumbuh belakangan gitu kan. Seperti misalnya Ahmadiyah, ada Bahai yang kemarin rame-rame dan sebagainya. Kita akan turunkan semua sehingga kita mengerti dari konsepsi dasar sampai kemunculan-kemunculan semua ini.
Ya, saya sudah scan untuk pembelajaran kita saat ini. Lalu saya tampilkan juga di sini. Ya, kita bisa ngaji bersama teman-teman sekalian. Hanya mungkin ini belum terdownload ya oleh teman-teman sehingga tidak terpegang masing-masing. Setelah ini insya Allah akan kita coba sampaikan ke admin supaya bisa di-download oleh teman-teman. Karena satu lembar ini saja kita akan pelajari cukup lama ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini di halaman 8 ya, di kitabnya. Nanti kalau ada kitabnya seperti yang saya yang ini, Al-Aqaidah Al-Islamiyah karya Syekh Sayyid Sabiq, ya. Di halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya mafhumul iman awil aqidah. Ya, mafhumul iman awil aqidah. Definisi atau pemahaman tentang iman atau aqidah. Kita pahamkan pengertian. Tapi dari kata mafhum, dari kata fahima. Fahima itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi paham. Ya, dipaham. Jadi kita diinginkan oleh syariat kita membahas apapun sampai mengerti, sampai paham. Di tipikal orang Islam itu, orang beriman itu kalau belajar bukan sekedar tahu tapi paham. Ya, nanti kita belajar tentang pokok-pokok atau rukun iman. Jangan sekedar tahu, sekedar hafal, tapi mesti paham apa yang kita pelajari ini, rukun-rukunnya, setiap satunya, duanya, tiganya sampai dengan selesainya. Nah, sehingga definisi dalam bahasa Arab, pengertian dalam bahasa Arab itu selalu menggunakan turunan dari kata ini. Ya. Mafhum dari kata fahima yafhamu, mafhum, ya kan? Paham, paham itu dimengerti kan? Nah, jadi kalau kita ingin belajar tentang iman harus sampai paham, sampai mengerti, ya. Awil aqidah atau aqidah. Ini saya sudah sampaikan iman dengan aqidah dua diksi yang memiliki satu kesamaan makna. Ya, cuman penekanannya yang berbeda. Kalau iman lebih kepada keyakinan yang tanpa ragu, akidah lebih kepada ikatan yang tertanam kuat di dalam jiwa. Keduanya memiliki satu kesamaan. Ya, satu sinergitas. Jadi, kalau kita ingin mengikat keyakinan dalam jiwa keislaman kita, ya dengan ikatan yang kuat, maka dimulai dengan keyakinan tanpa ragu terhadap semua pedoman yang Allah sampaikan kepada kita, baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini ada tanda bintang di sini, berarti ini menunjuk ada penjelasan syarah di bawah. Saya turunkan dulu sebentar. Ya, nah ini ya teman-teman sekalian. Nah ini syarahnya ya. Di atas kan mafhumul iman awil aqidah, pengertian iman atau aqidah ya. Al-aqidatu hiya tasdiq bisyai' wal jazm bihi duna syakkin aw raibah. Jadi kan al-aqidah yang dimaksud dengan aqidah ini dalam pengertian ini hiya at-tasdiq bisyai', yaitu meyakini sepenuhnya terhadap sesuatu, wal jazm bihi, dan memegang kuat ya. Jazm tuh megang dengan kuat ya. Kemudian duna syakkin aw raibah, tanpa adanya keraguan ya, aw raibah. Jadi ragu ini ada dua kata. Ada syak, ada raib. Ada syak, ada raib. Kalau syak itu antara yakin dan tidak, tengah-tengah. Tidak ada unsur yang lain lagi. Ya, ada asyukku fi an yakuna fi ta'lim hadas sabah. Saya ragu ya, sekarang ini ada ta'lim apa enggak, ada pengajian apa enggak subuh ini. Ya kan? Nah, tapi ragu kita enggak ada macam-macam yang lainnya lagi, ragu aja. Bimbang 50-50, 50-50 antara yakin dengan tidak. Nah, itu syak namanya. Ya. Tapi kalau keraguan itu disertai dengan misalnya aspek-aspek lain, ya seperti dugaan yang lain yang melahirkan prasangka misalnya, ya jeleknya tuduhan gitu kan. Ada asyukku fi an yakuna ta'lim hadha sabah li'anna al-ustadz ahyanan qad la ya'ti yaqulu ya'ti walakinnahu lam ya'ti. Ya, saya ragu nih apakah ada taklim nggak pagi ini, karena ustadznya kadang-kadang nggak konsisten, dia bilang mau datang ternyata nggak datang. Tapi disertai dengan tuduhan. Ya, disertai dengan sangka gitu kan. Nah, itu berubah kemudian dari syak asalnya menjadi raib. Ya, syak menjadi apa? Menjadi raib sini. Jadi kalau sudah ada kata raib itu bukan sekedar keraguan, tapi mengandung tuduhan juga. Ya, ragu yang mengandung satu tuduhan. Tapi tuduhan ini tidak disertai dengan bukti. Jelas ya, nggak ada hujahnya. Nggak ada hujahnya. Karena itu ketika Al-Quran di surah Al-Baqarah itu membuka ayat keduanya dengan kalimat dzalikal kitabu la raiba fi. Ya kan? La raiba fi hudal lil muttaqin. Kenapa Allah tidak mengatakan la syakka fi? Karena ayat ini ya ingin mengkanter sekaligus juga ingin membantah pernyataan orang-orang pada saat itu yang menuduh Nabi Muhammad SAW dari kalangan kufar, ya menuduh Nabi Muhammad bahwa Al-Quran itu adalah rekayasa Nabi Muhammad. Al-Quran itu produk Nabi Muhammad, buatan Nabi Muhammad, ya otak-atiknya Nabi Muhammad untuk menyesuaikan dengan budaya yang ada pada saat itu. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang Al-Quran produk budaya, itu ketinggalan zaman, 15 abad yang lalu sudah ada ya yang seperti itu. Dibantah langsung, turun firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan la raiba fi. Nggak ada keraguan di dalamnya. Ya, kenapa menggunakan kata raib? Karena mereka menuduh.
Maka kemudian tuduhannya dibantah oleh Allah. Ya, kalian nggak berhak nuduh. Ya sudah meragukan kepada Nabi Muhammad, nuduh Nabi, kamu tukang sihir, ya, sahir, kemudian kamu adalah tukang tenun, dengan kahin, dukun dan sebagainya. Dituduh banyak hal tuduhan kepada Nabi, kamu pembohong dan sebagainya. Maka turun kemudian penjelasan dari Al-Quran membantah semua itu, mengatakan nggak ada keraguan dalam Al-Quran, semua ayat-ayatnya nggak seperti yang kalian tuduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian menuduh yang seperti itu, datangkan yang semisalnya seperti Quran. Maka nanti di ayat ke-23-nya ada tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ya fa'tu bi suratin min mithlih. Kata raib kan? Wa in kuntum fi raib. Jika kalian ragu tapi juga menuduh kepada Nabi Muhammad, nuduh A, nuduh B, nuduh C, ya kalau kalian merasa ini buatan manusia, ya pasti kalian juga bisa buat seperti itu. Datangkan yang semisalnya dan sebagainya. Ini raib. Ya, karena itu di sini Syekh Said Sabiq menyatukan dua kata ini untuk memberikan kesan kepada kita, kalau sudah akidah, sudah membenarkan sesuatu dan yakin dipegang dengan kokoh, jangan pernah ragu 50-50. Apalagi ragu sambil nuduh. Ya kan? Ya. Jadi kalau Anda sudah mengatakan, ini Islam sebagai akidah saya Muslim, ya sudah pegang, jangan ragu. Apalagi ragu sambil nuduh misalnya. Sambil Anda mengatakan, ya saya memang Islam, tapi bukan berarti Islam yang paling benar. Wah, itu jadi pertanyaan. Ya, tapi ya saya Islam, tapi sebagai Muslim saya tidak merasa yang paling benar. Jadi pertanyaan. Loh, lalu akidah Anda di mana? Ya, lalu makna akidah itu kemana gitu? Bukankah ketika Anda memilih Islam, Anda sudah meyakini itu yang paling benar? Jadi kalau Anda sudah memilih, kenapa lantas Anda mengatakan lagi kalimat misalnya mengatakan saya tidak yakin itu yang paling benar, saya memang Islam? Jadi pertanyaan aneh menurut saya aneh. Ya, seseorang itu memilih karena punya keyakinan di dalamnya. Ya, Anda memilih istri Anda atau suami Anda sebagai pasangan karena Anda yakin dengan pasangan Anda. Bisa nggak Anda mengatakan, ya saya yakin istri saya sebagai pendamping saya, tapi saya tidak yakin dia sebagai yang terbaik. Bukan ini. Justru Anda itu memilih istri Anda karena Anda merasa dia yang terbaik jadi pendamping Anda. Ya, ini jadi persoalan. Baik, sama dengan begini, kalau ada yang mengatakan saya Islam, saya Muslim, tapi saya tidak meyakini Islam sebagai yang terbaik. Jadi pertanyaan, lalu apa alasan Anda memilih Islam? Ya, subjektifnya apa? Karena setiap pemeluk agama itu pasti punya subjektivitas untuk memeluk apa yang dia yakini. Ya, jelas ya? Jadi secara logika kontradiktif, bermasalah pemikirannya, dan yang seperti ini nggak usah diambil gitu. Kalau ada pernyataan demikian nggak usah diambil, karena sendirinya pun bermasalah. Ya, jadi masa Anda mau mengambil satu pemikiran dengan konsep yang salah, jadi pemikirannya udah salah, lalu Anda mengambil dari yang salah itu, ya jadi semakin salah nantinya. Ya, nah, ini ya jelas ya. Jadi di sini dikatakan al-aqidatu hiya tasdiq bisyai' wal jazm bihi duna syakkin aw raibah. Ini konteks pembelajaran ya, dan ini ilmiah ya teman-teman. Ini dalam konteks kita belajar, dan ini sangat ilmiah. Jadi jangan dipotong dengan membanding-bandingkan dengan statement-statement tertentu, karena kalau ini muncul seperti ini, Al-Qur'an memunculkan, dan rumus tafsir kan begini. Kalau nggak disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, itu berpotensi akan terjadi lagi di masa depan dengan keadaan dan tokoh-tokoh yang berbeda. Jadi jangan kaget kalau ada statement-statement di masa kini atau sebelumnya atau mungkin yang akan datang dengan kalimat itu. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Jelas ya? Dan Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana konsepsi berpikir yang benar dan dijawab dengan cara ilmiah, bukan dengan cara mencela. Ya, mencela, menghina, bikin itu tidak demikian caranya. Kita dibimbing oleh Al-Quran untuk menyampaikan dengan cara yang sangat elegan. Ini cara berpikir Anda begini, ini adalah kerancuan dalam berpikir Anda seperti ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan begini sementara konsepsi berpikir Anda jadi begini? Ya. Nah, seperti yang tadi saya terangkan. Ya, jelas ya? Nah, jadi kalau sudah dinamakan akidah Anda apa? Islam. Iman Anda apa? Islam. Ya sudah, pegang dengan kuat, jangan pernah ragu, hormati orang lain, tapi Anda pun ya meyakini dengan sempurna dan mengamalkan ajaran Anda. Jelas kan? Objektif kan? Ya. Nah, sangat objektif. Kemudian fahiya bima'nal iman, maka akidah itu juga bermakna iman, ya berarti iman, yakin tanpa ragu, kan? Yuqalu a'taqidu fi kadza ya aminun bih. Ya, dikatakan saya meyakini, a'taqid fi kadza, dalam hal ini saya meyakini tentang hal ini, ya ay aminun bihi, ya, yaitu yakni bermakna saya yakin tanpa ragu. Jadi kalau sudah mengatakan a'taqidu bil Islam atau Islam aqidati, Islam itu adalah akidah saya yakin dengan Islam, maka maknanya lahir di situ kata iman. Jadi dalam akidah itu mengandung makna iman, dalam iman mengandung makna akidah. Ya, terus Ustadz apa pembedanya? Tadi yang saya katakan, kalau iman memberikan kesan yakin tanpa ragu, keyakinan yang tidak disertai keraguan sedikit pun. Nah, sedangkan akidah adalah ikatan yang kuat, yang kemudian mengikat simpul-simpul keyakinan itu supaya kokoh dalam jiwa kita. Jelas ya? Nah, kemudian wal iman bimakna tasdiq, sedangkan iman itu yakin tanpa ragu bimakna tasdiq, pembenaran tanpa ragu sedikit pun.
Ya, dari saddaqa, yusaddiq, sadiq atau musaddiq orang yang membenarkan, siddiq orang yang membenarkan apapun, ya, dan tidak mendengar apapun yang menyoalnya. Ya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan gelar As-Siddiq? Karena ketika Abu Jahal, ya, itu berusaha memprovokasi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan naik ke Jabal Qubais pada saat itu, ya, setelah mendengar paparan Nabi tentang Isra Mi'raj, dia kumpulkan orang-orang. Ya, dia katakan nggak mungkin nih bisa kemudian perjalanan Isra dari sini, dari Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian Mi'raj naik ke langit, cuma balik dalam waktu yang sangat singkat, ya kan? Malam pulang, pagi udah ada di sini, gitu kan? Itu mustahil, kita aja kemudian butuh waktu berbulan-bulan untuk nyampe ke sana untuk balik lagi. Nah, ini klaim ini dibangun oleh Abu Jahal untuk memprovokasi masyarakat supaya meninggalkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hampir semua itu, teman-teman sekalian, semua masyarakat pada saat itu terpukau dengan penjelasan Abu Jahal di sini. Ya, hampir terbawa, terprovokasi nih. Tinggal sedikit lagi dan Abu Jahal menyimpulkan tinggal satu orang lagi nih. Kalau satu orang ini kena, ya sudah selesai dakwahnya Muhammad SAW. Ya, siapa orang ini? Itu Abu Quhafah, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini kalau nanti satu saat sudah terbuka, pandemi sudah longgar, sudah hilang sama sekali, alhamdulillah kita bisa umrah. Nanti teman-teman Mira, keluarga Mira kalau mau umrah, insya Allah nanti kalau saya juga ada waktu luang, kita bisa berangkat misalnya bersama-sama. Nah, sekarang bisa nabung, bisa menyesuaikan. Nanti saya tunjukkan, ini rumahnya Nabi Muhammad SAW saat dilahirkan, saat berumah tangga. Ini rumahnya Abu Jahal, ini rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu tempatnya yang di Hotel Hilton itu, teman-teman sekalian. Ya, yang sekarang Hotel Hilton. Jadi kalau ada Anda dari Zamzam Tower, ke kirinya kan Sofa. Kemudian dari Sofa geser sedikit, nyebrang jalan sedikit, ada istana. Itu istana itu yang di atas Jabal Qubais, gunung ya. Nah, itu di bawah istana itu, kalau Anda dari bawah masuknya ke arah yang tempat sa'i ya, ke tempat sa'i itu ke arah rumah Nabi SAW, itu lewat sedikit. Nah, itu dulu tuh ada tiang lampu di situ ya, tiang lampu dekat. Kalau Anda masuk berarti Bab Ismail. Kemudian setelah bab Ismail itu bab Ali, kemudian babus salam, babun Nabi, babus salam, kan? Nah, itu sebelum ketika Anda masuk ke babun Nabi itu, ya, babun Nabi itu sejajar dengan itu di depannya itu ada satu tiang lampu, sekarang sudah nggak ada, atasnya jembatan. Itu rumahnya Abu Jahal. Ya, rumahnya Abu Jahal. Sedangkan di babun Nabi itu rumahnya Sayyidah Maimunah. Yang nanti Nabi SAW itu di situ menetap sebelum Isra. Ya, beliau kan sholat 2 rakaat berangkat dari situ. Nah, nanti geser sedikit ke sananya ada babus salam. Di situ nanti tempatnya Abbas paman Nabi. Kalau kita turun ke bawah itu pakai eskalator, masuk nanti ada babus salam. Babus salam itu kalau tarik garis lurus ke tempat lahirnya Nabi SAW yang sekarang ada Maktabah Al-Qadimah. Itu di situ nanti rumahnya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah, ya, anak yang si kecilnya dikenal dengan Abdullah bin Abbas, disingkat jadi Ibnu Abbas. Itu yang seringkali main ke rumah Sayyidah Maimunah, ya, bibinya, untuk melihat bagaimana Nabi SAW beraktivitas. Dan diabadikan nanti oleh Imam Abu Daud, seperti di Abu Daud nomor hadis 1367 itu, ya, tentang bagaimana Nabi bangun malam, seperti apa, kemudian wudhunya sampai sholat malamnya, sampai merumuskan sholat bagaimana di belakang Nabi SAW yang ditarik oleh Nabi menjadi sejajar itu adalah perilakunya Ibnu Abbas. Di tempatnya menarik. Nah, sementara Abu Bakar itu ada di area Hotel Hilton yang tadi saya sampaikan itu. Ya, nah teman-teman sekalian, menariknya ketika itu dicari, itu didapati, ditarik kemudian Abu Bakar itu, tinggal satu lagi diceritakan ya oleh Abu Jahal, silakan Muhammad SAW sampaikan apa yang terjadi tadi malam. Kata Nabi begini, disampaikan Rasulullah SAW. Ya, tinggal menunggu nih pernyataan Abu Bakar. Ya, apa yang terjadi? Kata Abu Bakar As-Siddiq nih, Masya Allah ini radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ya, laukana Muhammadun, kalaupun Muhammad SAW mengatakan kepada kita, sekarang ini ada musuh rombongan besar di belakang bukit ini, ya, akan menyerang kita, dan tidak terjadi, tetap aku akan percaya kepada Muhammad SAW. Masya Allah, ya. Jadi, kalaupun Muhammad SAW mengatakan bahwa sekarang ini ada musuh nih akan menyerang kita di balik bukit ini. Jadi kalau Anda kita mencoba melihat deh, ya, naik ke satu bukit Jabal Qubais misalnya, atau melihatlah gambaran landscape ya di sekitaran Hijaz, khususnya wilayah Mekah, khususnya yang dekat ke area Ka'bah, itu kan bukit-bukit banyak. Saya sempat naik itu ke Jabal Nur yang Gua Hira itu, lalu saya lihat dari situ searah dengan jam besar itu. Ya, jam besar yang ada apa namanya, Menara Zamzam itu kan ada jamnya ya. Orang kita sering menyebut jam gadang katanya. Nah, itu kalau kita luruskan ke situ, itu banyak bukit-bukit tuh. Saya pernah hitung setidaknya ada 5 bukit itu.
Ya, gambarannya. Itu kata Abu Bakar, kalaupun ada musuh menyerang di balik bukit ini dan ternyata tidak terbukti, saya tetap akan yakin dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gagallah kemudian provokasinya Abu Jahal pada saat itu. Nyata kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka karena pembenaran yang sangat kuat itu, meyakini apapun yang disampaikan, diucapkan, disikapkan oleh Nabi, maka mendapatkan gelar As-Siddiq sejak saat itu. Maka dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka iman itu harus ada tasdik. Dan pembuktian keimanan yang hebat itu ya contohnya sahabat Abu Bakar tadi. Ya, beliau sudah yakin sepenuhnya, nggak ada ragunya. Jadi dalam Islam tuh begitu. Kalau turun ayat tuh yakini, jangan disoal dulu. Ya, jadi ada ayat-ayat itu yang Allah turunkan, yang dibacanya pakai iman nanti untuk menguji keimanan kita. Ya, ada ayat-ayat yang mudah dicerna oleh akal. Ada ayat-ayat yang saking masuk akalnya, akal terbatas memahaminya, sehingga butuh iman dulu untuk membantu. Jadi begitu kita iman, nanti Allah turunkan hikmah. Hikmah ini yang akan membimbing akal untuk memahami. Ya. Jadi jangan merasa akal bisa memahami semua, karena semua perangkat yang merasa pada diri manusia punya keterbatasan. Ya, kecuali yang bersumber langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti roh dengan bimbingannya, yang di situ ada iman, dibimbing langsung oleh Allah. Akal punya keterbatasan, telinga punya keterbatasan. Ya, telinga Anda kan terbatas, saya terbatas, mendengarnya terbatas, nggak semua bisa kita dengar. Mata memandang terbatas, nggak semua bisa kita lihat. Kan? Jadi kalau pendengaran Anda terbatas, penglihatan Anda terbatas, kenapa akal Anda nggak mau terbatas? Ya. Jadi kalau ada yang belum masuk akal, ya bukan berarti dia tidak rasional. Boleh jadi akal kita yang sangat terbatas belum sanggup ya untuk menangkap itu. Karena informasi yang dicerna oleh akal itu belum nyampe, belum seutuhnya. Ya, karena informasi kan kita ini bergantung kepada informasi yang masuk. Data masuk, data diolah jadi informasi, informasi diolah jadi pengetahuan. Jadi kalau belum masuk ke dalam rekaman memori kita, akal mau nangkap apa? Ya, karena itu kita katakan misalnya ini nggak masuk akal nih. Ya, boleh jadi nggak masuk akal karena memang akalnya belum bisa nangkap. Jelas ya? Ya, jadi kalau kita, ini dalam perkara-perkara agama ya, kalau kita belum bisa nangkap dengan akal itu, ya maka tangkaplah dengan iman. Karena itulah Allah turunkan ayat-ayat yang ditangkapnya oleh iman dulu. Begitu iman menangkapnya, Allah turunkan hikmah. Hikmah itu sisi pengetahuan tertinggi. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, diberikan hikmah itu kumpulan dari ilmu-ilmu sehingga melahirkan sikap bijak, itu hikmah disebutnya. Nanti begitu akal menangkap, hikmah diturunkan. Begitu hikmah turun, dibimbing akal untuk memahami. Oh, ini maksudnya. Ini loh maksudnya dalam warisan itu 2:1. Oh, ini maksudnya kalau perempuan misalnya sedang tiba masa haid dia tidak sholat. Ini maksudnya. Oh, ini maksudnya laki-laki mendapatkan porsi begini, perempuan begini. Kalau kita tangkap lewat iman, nggak akan ada persoalan. Tapi kalau kita paksakan akal, sehingga mengatakan tidak rasional, sementara imannya nggak dipakai. Jadi ayat-ayat yang turun yang harus dibaca pakai iman itu jadi salah baca akhirnya. Jadi muncullah gerakan kesetaraan gender dalam warisan saat ini. Ya, nggak semua harus setara. Konsep hidup itu kan berkeadilan, bukan berkesetaraan. Kan tugas kehidupan juga begitu. Ya, kalau setara besok-besok nanti suami disuruh menyusui, memberikan ASI. Ya kan? Nanti besok-besok yang pekerjaan laki-laki dikerjakan oleh perempuan, demikian seterusnya. Yang pokoknya memang laki-laki ada di situ, perempuan di sisi yang lain untuk saling melengkapi. Ada yang bisa dikerjakan secara bersama, ada yang tugas pokoknya untuk porsinya bisa berbeda. Ya, jelas ya? Nah, maka dari itu kalau dipaksakan bisa berbahaya. Ya, sudah tahu perempuan pengen jadi laki-laki, sudah tahu laki-laki pengen jadi perempuan. Ya, nama siapa? Nia, Pak. Yang betul, Nia, Pak. Nama lengkap Kurniadi. Ya, aku udah Kurniadi saja. Ya, Nia saja gitu kan. Jangan cuma memaksakan, pada akhirnya jadi madarat, kesulitan dalam kehidupan. Maaf ya, agak sedikit memberikan pemahaman yang kuat. Jadi kalau sudah kita iman, artinya yakin tanpa ragu. Jadi kalau belum paham, bukan berarti nggak rasional, ya. Bukan berarti nggak rasional, mungkin ada keterbatasan. Tangkap dulu lewat iman, hikmah akan datang. Ya, jelas ya? Nah, kemudian yuqalu ya amana bi syai' ay sadaqa bihi. Ya amana bi syai' sadaqa bihi. Yakin beriman pada sesuatu, yakni membenarkan tanpa ragu terhadap sesuatu itu. Tasdiqan la raiba fi wa la syakka ma'ahu. Ya tasdiqan la raiba fi, dengan pembenaran tanpa disertai keraguan atau tuduhan sedikit pun. Ya, jadi jangan menuduh lagi. Ini sudah ragu, nuduh lagi. Ya, saya adalah muslim, agama saya adalah Islam, tapi saya nggak yakin Islam yang paling benar. Ya, buktinya orang Islam begini-begini, ukurannya ke orang Islamnya, bukan ke agama. Ini kadang-kadang aneh cara berpikirnya. Ya, aneh cara berpikirnya. Jadi konsepsi kebenaran itu, teman-teman sekalian, itu bisa diukur dengan cara melihat bagaimana konsepsi kebenaran itu dipraktekkan, pedoman itu dipraktekkan. Kalau dipraktekkan sempurna, ini menunjukkan kebenarannya. Kalau dia menyimpang dari konsepsi itu, jangan diukur dari orang yang bersikap yang lantas kemudian ajarannya salah. Ya.
Ya, ada orang muslim yang mencuri. Seorang mengatakan saya muslim, saya Islam, dia mencuri. Jangan Anda katakan Islam itu salah tuh. Buktinya dia mencuri. Loh, kok Anda ukur dari perilaku yang menyimpangnya? Cek di ajarannya. Ada nggak ajarannya mengatakan boleh mencuri dalam Islam? Kan tidak. Ya. Lalu kenapa Anda tidak mengatakan tuh orang yang tidak mencuri? Muslim A, Muslim B, orang yang jujur. Ya, kenapa Anda harus mengatakan pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur? Apa nggak ada orang Islam yang jujur? Nah, ini cara berpikir yang keliru di sini yang kita mesti hati-hati. Ya, dari dalam beberapa konsepsi berpikir ada bagian-bagian tertentu yang tidak apple to apple, nggak benar cara konsepsi berpikirnya di sini. Jelas ya teman-teman sekalian? Sehingga sering saya katakan kalau peci ini nggak masuk ke kepalanya, jadi yang dipotong jangan kepalanya, tapi cari ukuran peci yang sesuai. Jelas ya? Cari ukuran peci yang sesuai. Jadi jangan terjebak dengan istilah-istilah pantas Indonesia ini nggak maju, orang Islamnya katanya yang korupsi, lihat orang Islam dalam tanda petik ya. Ya misalnya yang kena ini orang Islam itu, ya Anda lihat karena populasi besarnya mesti besar di sini. Coba sekarang di Kolombia yang narkoba itu siapa? Di Filipina misalnya yang banyak berbuat narkoba, banyak kemudian minum minuman keras itu siapa? Jadi cara berpikir kita itu harus diluruskan. Ya, dan di sini pun yang dilihat konsepsi ajaran itu dipraktekkan dengan benar atau tidak. Jelas ya? Nah, jadi ini pengertian mafhumul aqidah. Jadi kalau kita sudah mengatakan saya beriman, saya muslim, saya Islam, nggak boleh ada kata-kata itu lagi. Ini menunjukkan kelemahan dari imannya. Kalau sudah menentang, bertentangan sama sekali, ini menunjukkan hilangnya komitmen. Ya, bahkan nanti ulama memberikan hukum-hukum yang ketat. Ya, berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hati-hati ya, hati-hati. Ini kita sedang belajar serius karena kalau akidah itu zero tolerance ya, toleransinya itu kosong. Ya, toleransinya kosong dalam pengertian ya, ingat jangan dipotong nih ya. Yang dimaksud kosong di sini apa? Yang dimaksud kosong di sini adalah zero tolerance dalam hal inilah kosong dalam arti toleransi untuk kita menolerir segala hal paham-paham yang masuk ke keyakinan kita itu nol. Kita harus hilangkan tanpa menghilangkan sisi penghormatan kepada apa yang diyakini oleh orang lain. Kita menghormati, ya kita mempersilahkan orang-orang meyakini apa yang mereka yakini, kita mendakwahi, menyampaikan kebenaran Islam dan perilaku kita, ya lewat tindakan kita berdakwah dengan cara yang baik, masing-masing mengambil keputusan untuk menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang telah diyakininya. Itu yang dimaksud dengan bagaimana kita berakidah dengan benar. Nah, jadi jangan sampai ikut sana, ikut sini, ya ikut ibadah sini, tapi hatinya menolak itu semua. Itu jadi persoalan juga, ya. Baik, kembali ke sini ya. Nah, tapi pada prakteknya kita akan temukan tantangan-tantangan dalam mempraktekkan keyakinan ini. Kadang-kadang ada fenomena tertentu jadi lemah gitu kan. Kenapa kok saya ini sholat tapi rezeki saya menjadi susah? Nah, coba lihat. Apakah memang karena sholatnya keliru, nggak maksimal, atau kurang usahanya? Ya, bandingannya begini, jangan langsung Anda simpulkan nih. Jangan-jangan nggak benar nih ajarannya. Nggak ke situ juga. Kok bisa Abdurrahman bin Auf sholat tapi hartanya melimpah? Kok bisa Utsman bin Affan sholat tapi hartanya melimpah? Kok bisa si fulan sholat ya seperti Anda juga, tahajud juga dan sebagainya tapi dia sukses? Ya, apa yang salah? Anda gali lagi. Boleh jadi bukan karena salatnya. Ya, karena kitanya keseriusan dalam menunaikannya, kehusyuannya, kesungguhan berusahanya, ya dan sebagainya. Jadi itu kadang-kadang sering muncul. Sehingga perlu ada penguatan-penguatan. Karena ngelihat fenomena tertentu mulai lemah dan sebagainya. Karena itulah simpul-simpul yang menguatkan keyakinan itu mesti dikuatkan dulu sehingga menjadi urwatul wuthqa, ya, satu ikatan yang sangat kuat. Kalau sudah kuat mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat tertanam akidah, ya, terjalin kuat dalam jiwa kita sehingga nggak mudah goyah dengan apapun. Ini yang dahsyat. Jadi sudah melihat nih, ini mau dapat jabatan, silahkan. Mau dapat harta yang melimpah, silahkan. Yang penting saya sudah menikmati keimanan saya. Kalau sudah begitu, kata Nabi diistilahkan halawatul iman. Kenikmatan iman yang sangat luar biasa. Nggak ada yang paling berharga bagi dirinya, kecuali saat mendapatkan kekokohan iman dalam jiwanya itu. Yang memberikan petunjuk untuk beramal. Jadi dia sudah punya visi kehidupannya. Ya, ada yang visinya misalnya di harta. Jadi dia tuh mencari harta tuh untuk memenuhi kebutuhan imannya sebagai bekal pulang. Jadi makanya ketika dapat rajin sedekah, rajin infak, dikelola dengan baik. Jadi dia cari lewat itu. Ada yang lewat kedudukan, misalnya kan, dia mencari kedudukan itu untuk mempraktekkan nilai keimanannya sehingga berbuat adil, ya kan? Mempraktekkan kebaikan dalam kehidupan, mengarahkan ke arah ibadah yang benar, gitu kan? Nah, itu konsepsinya demikian. Dengan pengetahuan, itu pengetahuan untuk melayani imannya. Ya, sehingga dia menyampaikan risalah pengetahuan itu untuk menguatkan iman, bukan sebaliknya.
Dan ini nggak ada kecemburuan kepada aspek-aspek yang lain. Kita nggak pernah dapati Ali bin Abi Thalib cemburu kepada Utsman. Ali ya passionnya di ilmu, Utsman di harta, tapi nggak pernah saling cemburu. Ya, atau di aspek-aspek sahabat yang lainnya, misalnya antara Omar dengan Utsman, dengan Abu Bakar, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Talha, ya, dengan Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Nah, itu kan sebuah potret kehidupan yang sangat indah, jadi kurikulum yang bisa kita ambil, kita praktekkan. Nah, untuk menguatkan itu semua, kita harus belajar 6 pokok. Wa mafhumul iman ini harokat akhirnya nggak dibaca ya, nggak dihidupkan, walaupun dalam i'rab dimunculkan, misalnya wa mafhumul imani awil aqidati yantazimu sittata umurin, kan? Tapi dalam bahasa Arab kalau kita baca al-arabu ya tabtadi'u bil harakat wa tantahi bi as-sukun. Jadi orang Arab itu bicara itu mengawali dengan harakat, ada bunyinya, berakhir dengan sukun, dengan mati gitu di akhirnya. Itu filosofi kehidupannya ada juga. Di bahasa Arab itu ada falsafahnya juga, ada ilmu hikmahnya. Jadi kita bergerak berkehidupan, pada akhirnya kita meninggal juga. Sukun itu kan bulatan di atas. Makanya kalau orang membuat satu narasi kartun misalnya apa, itu kalau sudah nggak ada kan kasih bulatan di atasnya. Kasih sukun gitu kan. Ya Son Goku misalnya dengan Piccolo Kamehameha, satu kena kan di atasnya ada bulatan. Yusuke Watanabe itu saya senang baca dulu ya, lihat-lihat, dan tapi nggak pernah larut nonton apa dan sebagainya. Itu gambaran itu karena udah fitrah manusia tergerak demikian. Nah, jadi tabtadi'u bil harakat wa tantahi bis sukun. Jadi memulai dengan harakat, berakhir dengan sukun. Kita pun baca Quran demikian, walaupun ada harakatnya di akhir kita wakafkan berhenti dengan sukun. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sukun kan? Di bacaan, walaupun di harakat ada kasrahnya i. Nggak ada kita pernah dengar imam baca Quran ngimamin Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Kecuali kalau mau wasal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap in, mati lagi di ujungnya. Nggak ada. Alamina. Nggak ada kan? Baik. Nah, ini pun demikian kita baca kitab. Nanti insya Allah dalam waktu dekat kita sudah siapkan ya kuantum Arabik metode UAH. Sudah ada, tinggal nanti kita cetak, kita bagi teman-teman untuk pembelajarannya. Ya, misalnya konsepsi hidup, ayu, mati, syahdu. Hidup, bacalah harokat awal dengan hidup, dengan A, kalau enggak I dengan U. Mati, syahdu, matikan dengan syahdu. Syahdu itu sukun, bahasa Arabnya. Matikan harokat akhir dengan sukun. Ya, wa mafhumul iman awil aqidah yantazimu sittata umurin. Sedangkan pengertian iman ini atau akidah yang telah kita uraikan itu yantazimu sittata umurin, ya, menjadikan kita mesti memahami 6 hal pokok. Ya, tersusun dari 6 hal pokok utama. Intazama itu sesuatu yang tersusun, yang bisa kuat kalau susunan itu sudah rapi. Ya, makanya ada nizam peraturan. Peraturan itu kan mengikat satu dengan yang lainnya. Tata tertib itu kan mengikat. Poin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 misalnya. Ada 6 poin, terlanggar satu kan jadi bermasalah. Anda bekerja, ada 6 ketentuan, satu Anda langgar, Anda bermasalah kan? Itu disebut nizam, aturan. Intazama sesuatu yang menyambung keteraturan sehingga menjadi teratur, rapi, baik. Nah, iman itu akan rapi, akan baik, akan kuat kalau terpenuhi 6 pokoknya. 6 dasarnya. Dasar pokok dalam bahasa Arab disebut rukun. Karena itu kita katakan rukun iman yang tadi kita uraikan. Ya. Nah, yang 6 itu apa? Yuk kita lihat. Awalan, yang pertama, al-ma'rifatu billahi, ya kan? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita sering mengatakan dasar pokok iman, rukun iman ada 6, ya kan? Terus kita sambungkan imannya. Iman pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu disyarah lagi oleh Syekh Sabiq, bukan sekedar iman yakin tanpa ragu, ya. Bukan sekedar yakin tanpa ragu. Untuk yakin tanpa ragu kita menuhankan Allah itu gimana caranya? Ya, jangan sampai kita katakan, Tuhan kamu siapa? Allah, kasih mie instan, berubah. Ya kan? Kasih biskuit, berubah. Ya kan? Dikatakan kalimat tertentu, berubah. Diajak nikah sama yang keyakinan beda, berubah, kan? Nah, terus di mana kemudian akidah yang telah tertanam itu? Ya, jangan-jangan ikatannya lemah gitu. Maka untuk menguatkan keyakinan tanpa ragu ini, kata beliau, ma'rifah, mesti punya pengetahuan, mesti kenal, mesti tahu. Karena itu kita mendengar istilah ma'rifatullah, ma'rifatul insan, ya kan? Nah, di sini kita katakan, kita bacakan awalan yang pertama mafhumul iman, ya, pengertian iman itu atau akidah akan tersusun pokok-pokoknya sehingga terikat dengan kuat, rapi. Pertama, kita harus al-ma'rifah billah, kenal, mengetahui tentang Allah, gitu kan? Segala yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Mbak itu ada 14 makna nanti. Ya, di 14 makna ini nanti ada ilsaq, ada musahabah, ada bak sebabiyah dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil
Ilsok itu maknanya dekat, lekat sekali. Ya, kayak lem itu, lem disebut lisok dalam bahasa Arab. Jadi kalau baknya kita menggunakan makna ilsok atau musahabah, sesuatu yang sangat dekat, ya sangat lekat. Jadi dengan mengetahui Allah itu terjalin kedekatan, hubungan kita dengan Allah. Dengan dekat kita diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya cepat dikabulkan. Kan kita sering mendengar istilah orang yang dekat dengan Allah kan? Ya, saking dekatnya dengan Allah, dia berdoa dikabulkan. Ada yang baru terfikir, itu dikabulkan, diberikan oleh Allah. Ada yang belum minta, sudah diberikan. Nah, itu banyak kisahnya dalam Al-Quran. Termasuk misalnya Maryam alaihissalam, ya tiba-tiba makanannya, rezekinya sudah ada di situ, kan? Padahal diantarkannya oleh pamannya Nabi Zakaria. Itu ada di Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 37. Ketika ditanya, "Anna laki hadza?" Dari mana semua ini Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Jawabannya Allah. Allah. Ya, saking kenalnya dengan Allah itu, Masya Allah, terjaga semua sifat, sikap, dan sebagainya. Dan kalimat-kalimat yang kedua itu lillah. Lillah. Ya. Nah, jelas ya? Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini pun ada dalilnya nanti. Ini bukan sekedar kalimat yang ditampilkan sebagai syarah, tidak. Dalilnya apa? Nah, misal, ya, nanti yang paling pokok ini perintah Allah di Quran surah ke-47 Muhammad SAW ayat 19. Ya. Quran surah ke-47 ayat 19. Allah langsung yang mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mesti punya ilmu, mesti punya pengetahuan. Fa'lam. Oh. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'nya itu kan harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf ataf perangkai yang merangkai menyambungkan dua hal dengan cepat, tanpa adanya jeda, gitu kan? Jadi untuk menetapkan, pertama menetapkan Allah sebagai Tuhan yang harus disembah, kemudian menepikan Tuhan yang dianggap Tuhan yang lainnya, hanya Allah saja yang Tuhan, kemudian kita berkomitmen menyembahnya, maka cepat untuk menetapkan itu. Kejadian keduanya cepat, dapatkan pengetahuan. Fa'lam, maka ketahuilah. Untuk ketahui itu kan fi'il amr. Fi'il amr itu kan perintah. Dari kata alima, ya'lamu, i'lam. Orangnya disebut alim. Kan? Kalau ke Allah Maha kita katakan alim. Jelas ya? Yang diketahuinya maklum. Dari kata alima, masdarnya ilmu. Artinya kalau fa'lam, kalau bahasa sorofnya, maka kamu harus punya ilmu. Ketahuilah, harus punya ilmu, harus tahu. Kan? Untuk tahu annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Anda tahu itu ya ma'rifah, mesti tahu sini. Ya, ini. Jika kita ke sini alihkan ma'rifah, al-ma'rifah billah, mesti tahu, mesti paham. Dalilnya ini. Ya, orang-orang yang tahu ini nanti syahadatnya akan kuat. Ya, syahadatnya akan kuat. Di sini kemudian dalilnya apa Ustaz? Balik lagi Quran surah ketiga Al-Imran. Quran surah 3 ayat 18. Oh, yang belajar ya, yang Zoom atau yang terhubung nanti via YouTube, yang masuk di Mira, dalil-dalil ini harus tahu ya. Nanti kan kita akan diskusi juga, dalilnya akan saya tanyakan terus supaya paham betul. Ya. Perhatikan Quran surah 3 Al-Imran ayat 18, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu, ya, yang mampu menyaksikan, ya, syahidallahu, Allah menyaksikan. Allah menyaksikan. Jadi yang mampu menyaksikan, mengetahui dengan nyata, dengan baik, annahu la ilaha illa hu. Gitu kan? Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Jadi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali huwa Allah. Jadi Allah itu sangat pede mengatakan karena fitrah ketuhanan. Karena Allah yang Tuhan, punya fitrah ketuhanan, jadi pede mengatakan saya Tuhan. Bahkan di ayat lain ditemukan, saya benar-benar Tuhan, gak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Ya innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni. Di Quran surah 20 ayat 14. Kan saya sering katakan, logika sederhana akan membimbing kita untuk menyampaikan bahwa tidak mungkin meyakini sesuatu, mengatakan sesuatu, kalau kita nggak yakin dengan itu. Ya, saya tanya pada Anda, laki-laki atau perempuan? Anda laki-laki atau perempuan? Diri Anda akan cepat menjawab, walaupun lisan Anda tidak mengungkapkan. Ya, diri Anda akan menjawab, saya perempuan bagi perempuan. Saya laki-laki bagi laki-laki. Kenapa? Karena Anda yakin dengan semua yang terbentuk pada diri Anda. Fitrah keperempuanan, fitrah kelaki-lakian. Jadi kalau saya tanya, Anda perempuan atau laki-laki? Tuh, hati Anda akan langsung menjawab. Ya kan? Ya. Anda sudah dewasa atau masih anak-anak? Tuh. Walaupun lisan Anda tidak mengatakan, hati Anda menjawab. Kenapa? Karena ada fitrah yang melekat di dalamnya.
Jadi kalau Tuhan pasti akan pede mengatakan dengan sifat ketuhanannya. Kalau bukan Tuhan nggak akan bisa mengatakan itu. Makanya saya sering katakan, coba deh Anda bandingkan misalnya, cari ya buku-buku atau hal-hal lain yang dianggap sebagai bagian dari referensi keyakinan dan sebagainya. Coba bandingkan, temukan kalimat itu seperti di Quran yang mengatakan saya Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Temukan itu. Ya, saya sangat punya keyakinan akan sulit ditemukan. Kenapa? Karena makhluk tidak punya fitrah khalik. Jadi akan berat lisan mengatakan, akan berat tangan menuliskan. Mustahil. Mustahil. Tapi karena Al-Quran bukan rekayasa Nabi Muhammad, Al-Quran firman Allah, maka Nabi Muhammad diperintahkan. Karena itu di Al-Quran kita dapat kalimat katakan. Kul. Ya, jadi nggak mungkin kan kalau wahyunya Nabi sendiri misalnya yang rekayasa, nggak mungkin ada kalimat katakan. Untuk apa? Langsung aja Nabi sampaikan. Ya, tapi kalimatnya kul, wallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falaq. Banyaknya ayat mengatakan kul menandakan ada sosok yang memerintahkan untuk disampaikan. Ya, siapa dia? Dialah yang mengatakan innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, enggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Dan saya mengatakan kepada Anda, saya yakini kata Allah itu, saya yang paling benar. Saya menyaksikan karena Allah yang Maha tahu tentang ketuhanannya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Dan para malaikat yang diciptakan sempurna oleh Allah tidak bermaksiat, mengerjakan tugas sesuai tupoksi. Ya, Quran surah ke-66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka melayani Allah Subhanahu wa taala tanpa maksiat. Makanya di Islam, di Quran nggak ada kita dengar Jibril menyimpang misalnya. Kan Anda belum pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak ada kan? Ya, maka dipertanyakan kalau ada keterangan misalnya malaikat Jibril kerjasama sama setan misalnya kan, atau sama Lucifer untuk melakukan satu provokasi makar misalnya terhadap Tuhan dan sebagainya. Nah, itu dipertanyakan. Ya, karena konsepsi malaikat itu berbeda dengan konsepsi kehidupan jin ataupun manusia. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu apa? Wa ulul ilmi. Ya, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan yang punya pengetahuan itu. Yang punya pengetahuan, yang menegakkan pengetahuannya secara benar. Jadi kalau jujur, ya makanya Al-Quran itu memberikan sindiran halus tapi tajam. Kata Allah, kalau Anda mau meneliti tentang Islam, ya kalau ingin mencari keyakinan yang terbenar sampai menganalisis, silahkan kata Allah. Cari petunjuk, bandingkan dengan pengetahuanmu, tapi lakukan secara adil, secara benar. Pada akhirnya, pengetahuan Anda akan membimbing dan menetapkan bahwa hanya Allah lah yang Tuhan yang hak. Silahkan Anda gali lihat penetapan apapun, lihat pendekatan apapun, silahkan gali, ukuran apapun, parameter apapun. Cari, bandingkan, tapi harus jujur. Gunakan secara benar. Kalau berlogika dengan benar, cara dengan benar, gunakan standar pengetahuan yang benar, standar dasar aja. Anda akan temukan, kata Allah, sepanjang qa'iman bil qist, pengetahuan itu digunakan dengan benar, memberikan petunjuk, dia akan mengarahkan kebenaran. Maka Anda akan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya banyak orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang pintar. Kenapa? Karena kepintaran dia membimbing untuk menetapkan, oh ini nggak ada nih yang seperti ini kecuali menunjuk pada Tuhan yang benar, Allah. Dia bersyahadat. Jelas ya? Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sepanjang ilmu itu ditegakkan secara benar. Kecuali kalau ilmunya dikuasai oleh nafsu. Dia mengetahui itu benar tapi takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan penghasilan yang selama ini didapatkan dan sebagainya. Itu persoalan yang berbeda. Ya kata Allah, silahkan dunia Anda dapati, tapi ketika pulang ke akhirat nanti semua ditinggalkan dan bekal apa yang Anda bawa pulang. Jelas ya? Nah, ini al-ma'rifah billah dalilnya ini. Jadi, kalau supaya keimanan kita kuat itu, supaya kokoh, maka kita harus kenal Allah. Nanti ada ilmunya. Ya, ilmunya. Nah, nanti kita akan bertanya lagi bagaimana cara mengenal Allah itu. Kemarin sudah kita kasih pendahuluan kan? Lewat pembahasan teologi. Kita bandingkan bagaimana menetapkan ya Allah sebagai Tuhan. Lalu kita bandingkan sifat-sifat ketuhanan itu apa saja. Ya, bagaimana bisa disebut dengan Tuhan? Syaratnya apa saja? Maka Allah menjelaskan kepada kita. Dan ini rasional sekali. Dan telah kita uraikan kan di awal pertemuan, nanti kita dalami lagi. Ini kan baru pembuka saja yang pokok-pokok ini. Ya, jadi misalnya kita harus bisa bedakan kalau sini kita tuliskan Tuhan, di sini makhluk, ya. Kan kata Allah harus punya ilmu untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan ini. Untuk menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Maka bagaimana menetapkannya? Kan harus punya ukuran, ilmunya bagaimana? Maka nanti ada standarisasi untuk membedakan. Ya, ciri-ciri Tuhan itu seperti ini, kalau ini bukan Tuhan. Ya, itu standarnya itu sangat universal, objektif, terbuka. Jadi semua bisa diuji dengan itu. Ya, kita beri contoh misalnya kan, Tuhan itu harus lebih kuat dibandingkan dengan makhluk, ya kan?
Tuhan tidak boleh sama dalam apapun dengan makhluk. Sangat objektif kan? Tidak boleh sama, harus berbeda. 100% different, ya kan? Berbeda. Berbeza kata orang Malaysia, ya kan? Jadi ini harus beda sama sekali. Ya, harus beda 100%. Jadi nggak boleh ada bagian tertentu dalam Tuhan yang dimiliki oleh makhluk. Jelas ya? Ya, misal kalau makhluk berpasangan, Tuhan mesti tunggal. Ya kan? Kalau makhluk melahirkan, dilahirkan, Tuhan nggak boleh melahirkan, nggak boleh dilahirkan. Kalau manusia menikah, Tuhan nggak boleh menikah. Kalau manusia punya bapak, punya ibu, maka Tuhan nggak boleh punya bapak, punya ibu. Itu turunannya. Ya, karena mesti ada perbedaan. Kalau sama, maka ini makhluk-makhluk berpotensi jadi Tuhan. Ya kan? Ya kan? Nanti kalau ada kelebihan makhluk dengan yang lainnya, ya tinggal dilacak. Apa ya hikmah yang menjadikan makhluk itu menjadi lebih? Apakah dia seorang nabi? Apa seorang rasul? Atau karena kepintaran pengetahuannya? Sekalipun semua itu ada melekat pada dirinya, pasti punya keterbatasan. Batas yang paling dasar adalah kematian. Jadi kalau manusia mati, wafat, meninggal, Tuhan nggak boleh mati. Kan aneh kalau Tuhan mati. Terus yang menghidupkan, mematikan siapa? Ya? Nah, jadi ini dasar sekali teman-teman sekalian. Nanti ada yang lainnya lagi. Nanti kita akan bahas. Nanti kita bahas saat masuk ke situ. Ini baru contoh, ya. Jadi al-ma'rifah billah itu mesti dengan ilmu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita sadar. Jadi kalau ditanya kenapa Anda milih Allah sebagai Tuhan, Anda bisa jawab. Karena semua aspek yang terkait dengan ketuhanan yang menetapkan sebagai Tuhan terpenuhi pada Allah Subhanahu wa taala. Terpenuhi pada zatnya. Apa itu? Anda turunkan begini. Sekarang kita uji. Siapa saja di muka bumi ini dalam konteks keyakinan yang dipertuhankan, uji dengan standar dasar ini. Dari mana standar dasar ini munculnya? Logis, semua orang paham yang seperti ini. Ya, ini sudah mafhumun bid-dararah, dipahami ya, secara nalar objektif, secara akal, secara dasar. Ini teori dasar, kalau nggak paham ini dipertanyakan. Sama dengan begini, matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Itu sudah dasar. Siang terang, malam gelap, sudah dasar. Ya, jangan Anda tanyakan dari mana referensinya. Karena sesuatu yang dasar itu dipahami sebagai bawaan dasar, bawaan fitrah kehidupan. Dan nalar sudah biasa. Ya, karena itu dalam konsepsi pemikiran ini jadi sebuah hal yang standar. Nanti kita akan turunkan ya pengetahuan ini. Ada yang menyampaikan turunan ini dahsyat yaitu Allah sendiri di Al-Qur'an. Jadi dan ini diterima secara akal, objektif. Ya, nggak ada misalnya subjektivitas mengarahkan kepada satu sisi ini tertentu, tidak. Tapi umum. Dan bisa dipahami oleh keseluruhannya. Di situ kita temukan kebenaran sepanjang ilmu yang membimbing kita itu qaiman bil qisthah, ilmu yang berkeadilan, ilmu yang berkejujuran, ilmu yang berkebenaran, membimbing pada yang benar, bukan mencari pembenaran, kan? Tapi yang benar bimbing sampai menemukan yang hak. Dan ketika ada pilihan pun indahnya Allah masih menyatakan la ikraha fid din, nggak dipaksa kok. Ya, tidak dipaksa, silahkan memilih. Tapi pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan pemilihannya. Lakum dinukum waliyadin. Temukan dimanapun tidak akan ada dapati kecuali dalam Al-Quran kalimat lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Ya, jelas ya? Nah, ini. Kemudian kalau kita sudah bisa menetapkan Allah sebagai Tuhan, yakin dengan segalanya, lalu kalau saya manggil bagaimana? Saya pengen minta bagaimana? Ya, bagaimana Allah bisa memberikan bimbingan kepada kita, merawat kita, caranya seperti apa? Ya, maka kemudian diturunkanlah konsepsi pengetahuan, ada yang namanya ma'rifah bi asma'ihil husna wa sifatihil uliya. Ya kan? Kemudian kita mengetahui nama-namanya yang mulia. Jadi kalau kita ingin manggil dan dahsyat nih, nanti saya terangkan kata husna ini apa. Bukan sekedar indah, bukan sekedar bagus. Tapi luar biasanya, nama-nama yang telah Allah tetapkan bagi dirinya itu terkait dengan semua aspek kebutuhan hidup kita. Ya, sehingga saat kita memanggilnya, Allah berikan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, maka sungguh kata Allah kalau kamu ingin memanggil, memohon, meminta kepadanya, sebut nama Allah, sebut nama Ar-Rahman atau nama-nama yang terbaik yang aku berikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, nanti kita akan lihat saat nanti kita belajar kenapa misalnya ada Ar-Razzaq, kenapa ada Al-Alim, kenapa ada As-Sabar, ada Al-Quddus dan sebagainya. Itu semua terkait hajat hidup seluruh hamba. Ya, jadi ketika kita membutuhkan rezeki kita panggil namanya Razzaq. Tapi bagaimana cara memanggil itu sehingga Allah dengan sifat Razzaqnya memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kita? Ada caranya. Ya, ada sifat-sifatnya yang mulia. Wal ma'rifah bidalail wujudi. Ya, bidalail wujudi dan mengetahui tentang petunjuk-petunjuk keberadaannya. Wa madhahiri azmati fil kauni wat tabi'ah.
dan fenomena atau tanda-tanda kebesaran keagungannya di semesta. Jadi kita bisa belajar, bisa menatap. Karena itu nanti ada ayat-ayat membimbing kita untuk menatap tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, di lautan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Dalam dibalik penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang yang punya kebeningan akal. Dibimbing bagaimana cara memahaminya supaya menemukan Allah. Karena itu orang-orang yang belajar di jurusan apapun, teman-teman sekalian, di pengetahuan umum, itu pada akhirnya nggak akan bergeser dari konsepsi tauhid, konsepsi iman. Jadi puncak tertinggi misalnya dari ahli astronomi itu bukan hanya menemukan tentang fenomena alam. Kalau yang begitu pun semua orang bisa melakukan sepanjang dia mau fokus membahas di bidang itu. Tapi apa perbedaan iman kita ketika Anda menjadi astronom muslim? Astronom yang beriman. Nah, ilmu astronomi itu harus mampu mendekatkan Anda kepada Allah. Ya, harusnya analisis Anda mengatakan siapa yang bisa mengatur bintang gemintang seperti ini. Langit terbentang, gitu kan? Bumi kemudian bisa berada di sekitarannya, langit tegak tanpa tiang, dan siapa yang bisa mengatur ini semua? Jadi seharusnya kalimat yang muncul subhanakallah, ya ma khalaqta hadza batila, gitu kan? Jadi, semua mendekatkan kepada Allah. Makanya saya tanya ya kepada semua muslim yang sudah pakar di bidang-bidang pengetahuannya, kepakaran Anda sudah mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah atau belum? Ya, Anda berapa tahun aktif di bidang biologi? Ya, sudah mendekatkan Anda dengan Allah belum? Sudah menemukan hakikat belum? Ya, sudah ma'rifah belum? Ya, jangan-jangan selama ini hanya bergulat di bidang anatomi tubuh tanpa mengenal siapa pencipta tubuh itu. Anda hanya bisa mengatakan saraf mata, dokter mata nih, sarafnya luar biasa nih manusia ini, sarafnya begini-begini. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan itu? Siapa yang bisa membuat desain seperti itu? Sampai ke situ enggak? Hah? Ya, ahli geografi, ahli bumi, gitu kan? Kemudian juga ya geologi dan sebagainya, dan seterusnya lah. Filologi dan seterusnya, ya ahli bahasa yang melihat fenomena di tata bahasa dan sebagainya, melihat lisan orang-orang bisa berwarna dan sebagainya, bahasanya macam-macam. Bisa nggak menemukan siapa pencipta semuanya? Itu tingkat tertingginya. Dan Allah tunjukkan tanda-tanda. Nanti kalau orang belum paham juga, dibuatlah kemudian tanda-tanda yang langsung mendekatkan, langsung memahamkan. Kok bisa belah tomat keluar lafaz Allah? Kok bisa awan keluar lafaz Allah? Ya kan? Ya, kok bisa ada tanda begini, tanda begitu? Kok bisa dalam gelombang tsunami itu tersusun lafaz misalnya Allah, ya, dalam gelombang lautan macam-macam dan sebagainya. Kok bisa yang kena tsunami sekitaran tiba-tiba ada satu masjid yang masih kokoh dan sebagainya? Itu tandanya apa gitu? Ya, ayat tanda fil kaun. Ayatullahi fil kaun, ayatullahi fil Quran. Wa ayatullahi fil kaun tufassiru ayatillahi fil Quranil Karim. Ya. Jadi ada ayat-ayat Allah yang ditampilkan di semesta, ayat-ayat Allah yang tertuliskan dalam mushaf. Nah, ayat Allah di semesta ini akan menafsirkan dengan sangat sempurna apa yang tertuliskan dalam mushaf. Ya, sampai Allah sampaikan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda keagungan Allah di alam semesta ini, bahkan pada diri mereka sendiri, sampai mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan di Al-Quran itu adalah kebenaran yang nyata. Nah, ini pokok yang pertama. Jadi kalau saya baca cepat teman-teman sekalian, yang kedua, tsaniyan al-ma'rifatu bi'alamin wa wara'at tabi'ah. Lihat di atas ya. Kemudian mengetahui bi'alamin ma wara'at tabi'ah, tentang satu alam gaib di luar alam yang biasa, di luar alam kita yang kita saksikan sekarang ini. Awil alam ghairul manzur, atau alam yang tak nampak dalam pandangan kita. Wa ma fihi min quwal khairi allati tatamatsalu fil malaikah, yang di dalamnya terdapat dari energi-energi positif, kekuatan yang mengarah pada kebaikan yang terrepresentasikan dalam malaikat, ya. Kemudian waqwa syarri, dan energi-energi keburukan, ya, atau kekuatan-kekuatan jahat allati tatamatsalu fi iblis wa junudihi minasyayatin, yang terrepresentasikan dalam iblis dan para bala tentaranya dari para setan. Ya, wal ma'rifatu bima fi hadzal alam aidan min jinnin wa arwahin, dan kita mengetahui juga yang berada di alam kehidupan ini termasuk dari bangsa jin dan juga para kalangan roh, ya. Jadi di sini teman-teman sekalian kan yang kita kenal untuk menguatkan iman, rukun pertama iman kepada Allah, ternyata turunannya ada. Kedua, iman kepada malaikat, ternyata turunannya ada. Dan selalu di sini disampaikan pasangan-pasangannya. Ini indahnya ya. Ya, kalau Allah tunggal tidak berpasangan, gitu kan? Tapi ketika mulai masuk kepada makhluk, ya, kemudian di sini disampaikan lawan-lawannya. Ya, misalnya malaikat, kita tahunya kan hanya beriman kepada Allah, iman pertama. Rukun iman kedua, iman pada malaikat. Ya, tapi kemudian diterangkan kembali oleh Al-Quran, dirangkum lihat penjelasan Syekh Said Sabiq ini. Ya, kita bukan hanya beriman yakin tanpa ragu tentang keberadaan malaikat yang ditugaskan oleh Allah.
Tapi kita pun harus yakin tanpa ragu ada lawannya malaikat yang memprovokasi kita. Di malaikat ditugaskan oleh Allah untuk memberikan dorongan kebaikan kepada diri kita, memberikan motivasi-motivasi kebaikan, karena malaikat kan diciptakan dari potensi takwa, makanya baik terus. Ya, karena itu malaikat itu akan memberikan dorongan pada jiwa takwa kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, jiwa takwa itu disupport malaikat. Ya, sementara sisi lain ada setan memberikan dorongan keburukan, waswas, dorongan yang halus tapi buruk, waswas namanya. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia mendorong yang sifat fujur, ke nafsu itu. Ya, menariknya di Al-Qur'an teman-teman sekalian, itu takwa disebutkan 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kita sering kali belajar tentang malaikat, tapi saya belum menemukan secara khusus yang mempelajari tentang setan. Anda kalau jalan ke satu tempat, hanya lihat jalan mulusnya, bagusnya, nggak pernah tahu ada lubangnya, ada macetnya, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menghindarinya? Ya, maka benar kita belajar tentang malaikat. Siapa yang menurunkan wahyu untuk menetapkan satu kerasulan? Ya, misalnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana wahyu diturunkan, malaikat siapa? Perlu kita ketahui, supaya menunjukkan kebenaran risalah Nabi. Ya, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, bagaimana caranya mencabut, seperti apa tanda-tandanya, dan sebagainya, perlu kita tahu. Supaya kita mengetahui dan antisipasi di ujung kematian kita. Ya kan? Demikian seterusnya, malaikat-malaikat yang lainnya. Tapi saat bersamaan, pernah nggak kita belajar misalnya dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik, fikih setan misalnya. Fikih kan paham, mengerti setan tentang setan. Setan itu ada berapa jenis. Ya kan? Bagaimana dari setan, kaitan setan dengan iblis. Iblis itu siapa? Bagaimana bisa jadi iblis? Bagaimana kemudian dia bisa menggoda? Kenapa dia bisa menggoda? Dan sebagainya. Nah, ini ada loh keterangannya. Di Al-Quran dijelaskan detail sekali. Iblis asalnya dari ini menjadi menyimpang, ya, kemudian melakukan perlawanan, menampilkan kesombongan, melakukan provokasi, mengajukan proposal untuk menggoda, lalu membentuk pasukan dari kalangan begini. Ya, kita temukan semua. Ada. Nanti kita pelajari. Nah, jadi kalau kita mengerti tentang tugas malaikat, kalau sudah ada getaran, Allahu Akbar, sudah adzan, oh, malaikat sudah ngajak saya nih, bimbing saya. Paham kita. Ya kan? Tapi sisi yang bersamaan, la ilaha illallah, tenang, baru sholat, baru adzan, belum qomat. Itu setan. Setan nih goda saya. Ya. Nah, saya kalau lagi kesel-keselnya tuh, lagi pengen ibadah atau kesel gini, setan menggoda. Itu suka saya khitab sendiri tuh. Saya peringatkan langsung tuh. Kau mau goda setan? Enggak, saya tetap mau kerjakan ini. Gitu ya. Dulu saya pertama belajar silat di pesantren, baru masuk pesantren belajar silat tuh. Ada kenangan juga tuh. Malam-malam mau tahajud, muncul tuh. Awas bangun di pohon itu. Kan dulu kan ada radio Ardan tuh kan ya. Ya, suka cerita-cerita tuh malam-malam tiba-tiba ya, itu anak-anak santri tuh suka pada nyimak tuh. Ya. Suka ada seperti itu malam-malam tuh. Tiba-tiba di pohon itu penampakan putih gini. Kebetulan baru belajar silat tuh. Ya, langsung kita bilang, kalau keluar berani, ayo hadapi saya. Sampai begitu tuh dulu tuh, ya, untuk menghitab diri pribadi untuk bisa melahirkan keberanian. Karena setan tuh penakut teman-teman sekalian. Setan tuh biasanya cuma was-was aja, ngasih was-was. Dia nggak punya kekuatan memaksa. Ya, kekuatan dia hanya bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang beriman yang kuat itu dia lemah. Ya, dia lemah. Jadi makanya cuma ngasih was-was. Ya, dan ketika di akhirat kelak kan, saat dia dituntut kan banyak orang keberatan makhluk, karena dia, ya Allah, dia mengatakan saya nggak maksa kok, katanya. Nanti kita akan belajar bagaimana setan berpidato ya, saat di Yaumil Qiyamah itu. Dan di antara pidatonya apa? Aku nggak maksa, salah kalian ikutin saya, katanya. Makanya setan nggak punya kekuatan memaksa. Maka kita harus tahu ilmunya untuk menaklukkan dia. Ya, harus mengerti. Ya, jelas ya? Nah, sebagaimana Ustaz, kalau muncul lari aja, kalau nggak kuat. Kalau seperti Umar ya lawan. Baik ya teman-teman sekalian. Ini kita ambil 2 dulu ya. Ini pun belum kita pelajari utuh. Ya, atau saya baca cepat dulu ya sampai 6. Setelah itu nanti kita pelajari ilmunya di pertemuan berikutnya. Tsalitsan 3 al-ma'rifatu bi kutubillahi allati anzalaha li tahdidi ma'alimil haqqi wal batil. Kemudian mengetahui dengan pengetahuan yang jelas tentang kitab-kitab yang Allah telah turunkan untuk memberikan batasan-batasan terkait dengan kebenaran dan kebatilan atau penyimpangan-penyimpangan. Ya, kemudian wal khairi wasyarri, kebaikan dan keburukan, al halal wal haram, dan yang halal dan haram, wal hasan wal qabih, dan baik dan yang baik dan buruk. Jadi kita harus mengetahui. Ya, ini dari Rasul ditetapkan, diberikan kitab, bimbingan, Nabi Ibrahim apa kitabnya, Nabi Daud apa gitu kan, Nabi Musa apa, Nabi Isa apa, sampai Nabi Muhammad SAW, lalu isinya apa? Sesuai dengan masanya.
Bisa nggak melewati zamannya? Misalnya bisa nggak kitabnya Nabi Musa dipergunakan di era sekarang? Bisa nggak kitabnya Nabi Isa dipergunakan di era sekarang? Apa isinya? Lalu apa isi Al-Quran? Apa kaitan Al-Quran dengan Injil di masa lalu? Dengan Taurat, dengan Zabur dan sebagainya. Dan seterusnya, itu harus dibahas. Kalau dibahas, nanti kita akan satu menemukan kebenaran. Oh ternyata risalahnya Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW berkesesuaian. Oh ternyata ditemukan, ternyata semua ajaran di masa lalu, kelengkapannya ada di masa Nabi Muhammad SAW. Semua lengkap. Ya, semua full, tercerahkan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat ya semua itu. Tapi setelah kita paham itu, kita belajar isinya. Bagaimana petunjuknya? Membedakan yang salah dengan yang benar itu bagaimana, yang halal dengan yang haram bagaimana, gitu kan? Sehingga mengerti, sehingga muncul furqan, pembeda. Jadi kita bisa bersikap, oh yang begini ini salah, yang begini benar, ini kita ikuti, ini kita tinggalkan. Makanya Al-Quran disebut dengan furqan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Rabi'an yang keempat, al-ma'rifatu bi anbiya'illahi wa rusulihi alladhina ikhtarahum liyakunu a'lamal huda wa qadatal khalqi ilal haqqi. Ya, kemudian kita mengetahui juga dengan para nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya yang mereka semua dipilih oleh Allah untuk menjadi tanda-tanda atau agen-agen kebenaran, agen-agen petunjuk. Mereka membawa petunjuk, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedoman-pedoman tertentu untuk mendekatkan dan membimbing hamba. Wa qadatal khalqi ilal haqqi, dan memimpin, yang membimbing umat makhluk kepada al-haq, Allah yang hak. Hak itu kebenaran mutlak yang nggak bisa ditentang. Jadi ada sidqu, ada haqqun. Di semua yang mengarah kepada Allah itu hak. Ini hak itu kebenaran mutlak, nggak bisa kita nyari alasan untuk menolaknya. Ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Khamisan yang kelima, al-ma'rifatu bil yaumil akhir, ya, memiliki pengetahuan tentang hari akhir, ya, wa ma fihi min ba'tsin wa jazaa, dan di dalamnya terdapat tentang kebangkitan dan balasan, wa thawabin wa iqab, dan pahala dan hukuman, wa jannatin wan nar, dan surga serta neraka. Jadi ini penting pengetahuan ini. Ya, Anda kan kalau mau ke Amerika, kan Anda pelajari bagaimana datang ke sana, turun di bandara mana, seperti apa penerimaannya, nanti nginapnya di mana, ya kan? Kehidupannya seperti apa, sosiologisnya seperti apa, masyarakatnya dan sebagainya. Ya ini ke Amerika aja Anda pelajari, masa ke akhirat kan dipelajari? Mau ke Malaysia Anda pelajari, ke Sumatera Anda pelajari, tugas dipelajari, dari Papua ke Jawa dipelajari, dari Jawa ke Papua dipelajari. Demikian, ya di Nusantara kita pelajari. Ini masih di dunia kita pelajari, kenapa akhirat kita pelajari? Yang kita pasti akan ke situ, pasti berpindah. Nah sekarang tunjukkan kurikulum akhirat tuh ada di mana? Di Islam tuh ada pelajarannya, kurikulum akhirat. Ya, di Quran tuh lengkap, di hadis tuh lengkap. Babnya sendiri gitu, ada. Nah, di pokok keimanan itu ada. Kalau nggak kita yakin tentang akhirat, kenapa sholat? Ya, apa yang membedakan itu semua? Ya, kita yakin ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan akhirat. Karena itu kita sholat, kita puasa, kita beriman dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana kebangkitan, bagaimana balasan, bagaimana pahala, hukuman, surga, neraka dan sebagainya. Ya, nanti bab-babnya akan ada rincinya sendiri. Ya, seperti bagaimana kemudian kunci surga itu seperti apa, gambarannya, bagaimana diberikan kepada kita, ya. Kemudian jenisnya ada bagaimana, seperti apa kurikulumnya orang yang menjadi bagian dari ahli surga. Kita akan pelajari. Ya. Sadisan yang keenam adalah ma'rifatu bil qadar alladhi yasiru alaihi nizamul kaun fil khalqi wat tadbir. Pengetahuan tentang qadar Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan semua tata kelola kehidupan dan alam ini diatur. Jadi kita mesti mengerti, kalau kita paham tentang ini, kita bisa mengurangi tentang duka yang berlebihan atau suka yang berlebihan. Jadi kalau orang sudah paham tentang qadar, dia memahami, oh kalau dapat ini jangan terlalu berlebihan. Ya, naik jabatan jangan terlalu berlebihan. Ya, dapat arisan jangan terlalu diobral-obralkan, jadi masalah nantinya gitu kan. Dapat kedudukan jangan kemudian melakukan tindakan-tindakannya dan sebagainya, karena tahu qadar, Allah pasti membimbing kita ke tempat ini. Kalau orang tahu, oh ini kedudukannya amanah, oh dapat ini supaya syukur, diuji dengan ini supaya sabar. Kalau mengerti itu semua, nggak akan berlebihan dalam bersikap dalam kehidupan, dan bawaan hidup itu tenang aja. Oh alhamdulillah dikirimin mobil nih, oh tahu nih ini qadar Allah, saya ditetapkan diberikan amanah. Apa nih yang Allah inginkan lewat ini, kita belajar. Kalau orang sudah berpikirnya ke sana, semuanya akan efektif, tepat guna, tepat dimiliki dan berguna untuk kemudian kita efektifkan dalam menjalani aktivitas kehidupan kita, teman-teman sekalian. Nah itulah kurang lebih yang pokok ada 6. Jadi bukan sekedar dihafal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan kepada kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Ya, tapi ada turunan bab-babnya tersendiri. Nah, kurang lebih seperti itu yang pokok yang 6 ini. Selanjutnya, saya kira itu untuk pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semuanya.
Dan mohon doa selalu semoga Allah berikan petunjuk, keikhlasan dan kebaikan untuk menjalani aktivitas yang kita sama-sama lakukan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, fahimna bima ta'allamna wa wafiqna lin'amala ma fahimna bih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah bi kalimatit tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bil islami fi qulubina bil aqidati sahihati ya arhamar rahimin. Allahumma bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.